Bupati Timor Tengah Utara Yosef Valentinus Dalasale Kebo tampak melayat ke rumah duka Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pakainoni di Kupang pada Sabtu 27 Juni. Kedatangan Bupati Valentinus disambut haru oleh kedua orang tua Dr. Ica. Adapun sebelumnya Dr. Ica meninggal dunia seusai mengakhiri hidupnya. Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis seusai diintimidasi oleh anggota DPRD Timor Tengah Utara saat bertugas. Jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Ray, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasinya saat Bupati TTU melayat ke rumah duka Dr. Ica? Baik rekan Siska, selamat malam. Dapat saya laporkan bahwa kedatangan Bupati TTU Valentinus Kebo bersama dengan didampingi Kepala TTU bersama dengan rombongan tiba sekitar pukul 15.30 WITA, di mana Bupati bersama rombongan itu pergi melayat ke kediamannya almarhum itu, disambut isak tangis oleh kedua orang tua dari almarhum maupun keluarga serta pelayat yang hadir di tenda duka cita. Selain itu, ibunda dari almarhum juga sempat melontarkan beberapa permintaan kekecewaan terhadap kejadian yang telah menewaskan anaknya. Selain itu juga dari ayah dari almarhum juga sempat bersujud di hadapan Bupati TTU dan memohon maaf atas kesalahan anaknya, sekaligus ayah dari almarhum Gabriel Pakainoni meminta agar Bupati TTU mendukung dan memberikan mencari keadilan untuk anaknya. Demikian rekan kita. Baik, apakah tadi Bupati ini sempat menyampaikan tanggapannya mengenai peristiwa yang menimpa Dr. Ica? Tadi setelah selesai melayat almarhum Dr. Ica, Bupati TTU Valentinus Kebo sempat memberikan beberapa pernyataan. Yang paling pertama itu Bupati Valens menekan bahwa pemerintah TTU itu mereka akan mendukung semua hal yang akan dilakukan oleh pihak keluarga demi mendapat keadilan. Terutama juga Bupati itu akan menyerahkan semua kejadian ini ke pihak yang berwenang atau APH untuk mengusut tuntas terkait dengan adanya dugaan kematian dari almarhum Dr. Ica ini. Sebelumnya itu diduga ada intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD TTU sehingga mengakibatkan gangguan psikologi yang berat terhadap almarhum, dan ia juga memberikan arahan kepada pihak keluarga agar tetap tabah dalam menjalani kejadian ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kematian Dr. Ica, sebelum Dr. Ica meninggal, apakah almarhumah ini sempat menyampaikan sesuatu hal pada keluarga? Baik rekan Siska, berdasarkan pernyataan dari perwakilan keluarga, om kandungnya Siska itu mengatakan bahwa sebelum almarhum meninggal sempat berdiskusi dengan beliau bahwa dirinya itu tidak akan kembali lagi ke TTU, di mana ia bekerja di rumah sakit Leona di situ, karena dirinya sangat terganggu dan takut apabila ke sana bertemu lagi dengan ketiga oknum anggota DPRD itu. Selain itu juga ia mengaku ke om kandungnya itu bahwa ya lebih baik ia meninggal dunia atau mengambil langkah untuk meninggal dunia daripada teman atau kawan
sejauhnya mereka mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Dan ada informasi tambahan juga bahwa sebelum sesudah ia meninggal dunia, ia meninggalkan satu pucuk surat yang disebut omnya itu bahwa itu sebagai surat wasiat, tetapi untuk isinya itu belum bisa diketahui karena sudah diambil oleh pihak kepolisian untuk sebagai barang bukti. Demikian rekan Cika. Baik, terkait dengan kasus ini, sebelumnya sempat ada bantahan dari anggota DPRD TTU yang disebut mengintimidasi Dr. Ica. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa om kandungnya itu membantah tuduhan dari tiga oknum anggota DPRD itu bahwa mereka membantah bahwa tidak melakukan intimidasi, sedangkan omnya itu mengatakan bahwa mereka itu melakukan intimidasi dengan kalimat-kalimat kasar, dan itu bukan sesekali saja terhadap almarhum, melainkan beberapa kali sehingga almarhum ini mengalami gangguan psikologi yang berat atau depresi sehingga mengambil langkah yang seperti ini. Demikian rekan Jessica. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Rairebon melaporkan terkait dengan Bupati TTU yang melayat ke rumah duka Dr. Ica di Kupang. Selamat. Harga dan bersahabat. Ibu kakak untuk kakak sudah dari kemarin tidur tidak bangun ke mama suap dulu. Ini ada Tia dan ada Elina ada di sini. Pak Bupati, saya mohon dengan hormat, dengan rendah Depo adik ini sebenarnya mau di TTU, tapi sudah sangat perahu pada Depo kakak. Ibu Kapolri, sebenarnya saya mau persembahkan satu anak-anak untuk saya punya daerah yang selama ini saya tidak kerja di sana. Tapi saya ingin mempersembahkan satu anak-anak yang 3 orang akhirnya mau persembahkan untuk TTU, walaupun hanya setetes embun saja. Dokter jaga RSU Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Elizabeth Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kupang pada Jumat 26 Juni petang. Menurut keluarga, Dr. Ica ditemukan dalam keadaan gantung diri di lantai 2 rumah. Adapun sebelum meninggal dunia, Dr. Ica sempat mendapatkan intimidasi dari anggota DPRD TTU saat bertugas. Akibat insiden ini, Dr. Ica dilaporkan mengalami tekanan psikologis hingga kondisinya menurun. Jurnalis Pos Kupang, Dionysius Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Onci. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap peristiwa yang dialami oleh Dr. Ica? Baik, rekan kita saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa kronologi kejadian di mana pertama kali Dr. Ica, seorang dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu, melaksanakan tugas jaga pada tanggal 15 Juni 2026 lalu. Saat menjalankan tugasnya, seorang pasien kemudian dirujuk dari RSUD Keva Menanu ke Rumah Sakit Leona sekira pukul 5 sore. Setelah melaksanakan observasi dan beberapa tindakan medis lainnya, mereka kemudian menanti perkembangan lanjutan pasca dilakukan tindakan oleh dokter yang sedang bertugas waktu itu, yakni seorang dokter bernama Dr. Nur. Tidak lama berselang, 2 orang anggota DPRD itu
tiba di Rumah Sakit Umum Leona, kemudian menanyakan mengenai prosedur penanganan dan juga meminta berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban melalui pamannya bahwa saat itu anggota DPRD TPU tersebut menyampaikan permintaannya dengan nada yang cukup tinggi agar keponakannya tersebut segera diberikan suntikan atau obat antibisa lantaran pasien tersebut dipagut ular beberapa waktu sebelumnya. Dan hal ini kemudian cukup menyebabkan kepanikan di IGD tersebut lantaran mereka dua orang anggota DPRD tersebut kemudian diduga menyampaikan kata-kata yang dinilai mengintimidasi nakes di ruangan tersebut, khususnya Dr. Ica yang saat ini sedang melaksanakan tugas jaga di IGD Rumah Sakit Umum Leona Kekomnanu. Dan setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian mengalami trauma dan ketakutan dan menangis histeris di ruangan tersebut. Perlu saya informasikan bahwa bukan hanya dua orang anggota DPRD, tetapi juga 3 orang anggota DPRD, di mana seorang lain dari fraksi Golkar, orangnya dari fraksi PKB, dan seorang lain dari fraksi PDIP. Dan kemudian setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian pada hari Senin, sekitar tanggal 17 Juni 2026, ditemukan oleh rekan-rekannya dalam kondisi depresi di tempat tinggalnya, dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Leona Kekomnanu dan untuk menjalani perawatan medis. Saat tiba di rumah sakit tersebut, Dr. Ica sempat dikunjungi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara setelah keluarga dari Dr. Ica menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD tersebut. Setelah menjalani perawatan medis selama 6 hari di rumah sakit tersebut, Dr. Ica kemudian keluar dari rumah sakit itu untuk menjalani rawat jalan pada tanggal 21 Juni 2026. Setelah itu Dr. Ica kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Kota Kupang untuk menjalani rawat jalan tersebut. Dan setelah itu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2026, sekira pukul 18.30 WITA, korban, dalam hal ini Dr. Ica, ditemukan meninggal dunia, mengakhiri hidup di dalam kamarnya, dan ditemukan oleh keluarganya di dalam kamar tersebut dalam kondisi tak bernyawa, dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi. Dan saat ini jenazah almarhum sedang disemayamkan di rumah duka di Kota Kupang. Perlu juga saya informasikan bahwa pihak DPRD TPU dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD TPU bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan pasca laporan kepada Badan Kehormatan DPRD TPU dilayangkan oleh Dr. Ica melalui keluarganya, dan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sementara Bupati Timur Tengah Utara dalam pernyataannya tadi mendukung upaya untuk mengusut tuntas dugaan intimidasi tersebut, dan juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mendukung para tenaga medis, dokter, perawat, dan bidan dalam menjalankan tugas pelayanan dan tugas kemanusiaan, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian rekan, kita melaporkan langsung dari
Kota Kepulauan Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, Onci tadi terkait kegiatan Seribu Lilin seperti apa situasinya? Baik, rekan Sisa, bahwa tadi elemen mahasiswa, OKP lokal dan OKP nasional beserta masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pengurus di Kabupaten PTU dan juga nakes di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar aksi Seribu Lilin sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Aksi Seribu Lilin ini melibatkan ratusan orang dan mereka meminta DPRD PTU untuk segera menggelar sidang, khususnya Badan Kehormatan Kabupaten Timur Tengah Utara untuk segera menggelar sidang terhadap 3 orang DPRD PTU tersebut yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica, dan mereka akan secara berjenjang melaporkan perbuatan atau aksi para anggota DPRD tersebut ke DPP masing-masing partai, dan juga meminta pihak keluarga untuk sesegera mungkin melaporkan dugaan intimidasi berujung kematian Dr. Ica ke pihak kepolisian agar segera diusut tuntas. Mereka juga meminta DPRD PTU untuk tegas menyatakan sikap terhadap atau memberikan sanksi terhadap 3 orang DPRD tersebut, dan mereka memastikan akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak menyikapi insiden tersebut, dan mereka juga memastikan akan mengawal langsung baik itu sidang di DPRD, Badan Kehormatan DPRD PTU, dan juga proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian Polres Kupang Kota maupun Polres PTU dalam mengungkap kasus tersebut. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Dionysius Cirebon melaporkan terkait dengan kematian Dr. Ica di Timur Tengah Utara. Selamat bertugas kembali. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Saleh Kebo tampak melayat ke rumah duka Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pagainoni di Kupang pada Sabtu 27 Juni. Kedatangan Bupati Valentinus disambut haru oleh kedua orang tua Dr. Ica. Adapun sebelumnya Dr. Ica meninggal dunia seusai mengakhiri hidupnya. Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis seusai diintimidasi oleh anggota DPRD Timur Tengah Utara saat bertugas. Jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Ray. Bisa dilaporkan bagaimana tadi situasinya saat Bupati TTU melayat ke rumah duka Dr. Ica? Baik rekan Siska, selamat malam. Dapat saya laporkan bahwa kedatangan Bupati TTU Valentinus Kebo bersama dengan didampingi Kepala TTU bersama dengan rombongan tiba sekitar pukul 15.30 WITA, di mana Bupati bersama rombongan itu pergi melayat ke kediamannya almarhum itu, disambut isak tangis oleh kedua orang tua dari almarhum maupun keluarga serta pelayat yang hadir di tenda duka cita. Selain itu, ibunda dari almarhum juga sempat melontarkan beberapa permintaan kekecewaan terhadap kejadian yang telah menewaskan anaknya. Selain itu juga dari ayah dari almarhum juga sempat bersujud di hadapan Bupati TTU dan memohon maaf atas kesalahan anaknya, sekaligus ayah dari almarhum Gabriel Pagainoni meminta agar Bupati TTU
mendukung dan memberikan mencari keadilan untuk anaknya. Demikian rekan kita. Baik, apakah tadi Bupati ini sempat menyampaikan tanggapannya mengenai peristiwa yang menimpa Dr. Ica? Tadi setelah selesai melayat almarhum Dr. Ica, Bupati TTU Valens Kebo sempat memberikan beberapa pernyataan. Yang paling pertama itu Bupati Valens menekan bahwa pemerintah Pemda TTU itu mereka akan mendukung semua hal yang akan dilakukan oleh pihak keluarga demi mendapat keadilan. Terutama juga Bupati itu akan menyerahkan semua kejadian ini ke pihak yang berwenang atau APH untuk mengusut tuntas terkait dengan adanya dugaan kematian dari almarhum Dr. Ica ini. Sebelumnya itu diduga ada intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD TTU sehingga mengakibatkan gangguan psikologi yang berat terhadap almarhum, dan ia juga memberikan arahan kepada pihak keluarga agar tetap tabah dalam menjalani kejadian ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kematian Dr. Ica, sebelum Dr. Ica meninggal, apakah almarhumah ini sempat menyampaikan sesuatu hal pada keluarga? Baik rekan Siska, berdasarkan pernyataan dari perwakilan keluarga, om kandungnya Siska itu mengatakan bahwa sebelum almarhum meninggal sempat berdiskusi dengan beliau bahwa dirinya itu tidak akan kembali lagi ke TTU, di mana ia bekerja di rumah sakit Leonard itu, karena dirinya sangat terganggu dan takut apabila ke sana bertemu lagi dengan ketiga oknum anggota DPRD itu. Selain itu juga ia mengaku ke om kandungnya itu bahwa ia lebih baik ia meninggal dunia atau mengambil langkah untuk meninggal dunia daripada teman atau kawan sejauhnya mereka mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Dan ada informasi tambahan juga bahwa sebelum sesudah ia meninggal dunia, ia meninggalkan satu pucuk surat yang disebut omnya itu bahwa itu sebagai surat wasiat, tetapi untuk isinya itu belum bisa diketahui karena sudah diambil oleh pihak kepolisian untuk sebagai barang bukti. Demikian rekan Cika. Baik, terkait dengan kasus ini, sebelumnya sempat ada bantahan dari anggota DPRD TTU yang disebut mengintimidasi Dr. Ica. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa om kandungnya itu membantah tuduhan dari ketiga oknum anggota DPRD itu bahwa mereka membantah bahwa tidak melakukan intimidasi, sedangkan omnya itu mengatakan bahwa mereka itu melakukan intimidasi dengan kalimat-kalimat kasar, dan itu bukan sesekali saja terhadap almarhum, melainkan beberapa kali sehingga almarhum ini mengalami gangguan psikologi yang berat atau depresi sehingga mengambil langkah yang seperti ini. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Rairebon melaporkan terkait dengan Bupati TTU yang melayat ke rumah duka Dr. Ica di Kupang. Selamat. Kata bersahabat, Ibu kakak sudah dari kemarin tidur tidak bangun ke mama suap dulu. Ini ada Tia dan ada Elina ada di sini.
Bupati, saya mohon dengan hormat dari rendah Depo adik ini sebenarnya mau di TTU, tapi sudah sangat perahu pada Depo kakak. Ibu Kapolri, dengan saya mau persembahkan satu anak-anak untuk saya punya daerah yang selama ini saya tidak kerja di sana. Tapi saya ingin mempersembahkan satu anak-anak yang 3 orang. Akhirnya mau persembahkan untuk TTU, walaupun hanya setetes embun saja. Dokter jaga RSU Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Elizabeth Prinsila Utami Pakainoni atau Dokter Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kupang pada Jumat 26 Juni petang. Menurut keluarga, Dokter Ica ditemukan dalam keadaan gantung diri di lantai 2 rumah. Adapun sebelum meninggal dunia, Dokter Ica sempat mendapatkan intimidasi dari anggota DPRD TTU saat bertugas. Akibat insiden ini, Dr. Ica dilaporkan mengalami tekanan psikologis hingga kondisinya menurun. Jurnalis Pos Kupang, Dionysius Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Onci. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap peristiwa yang dialami oleh Dr. Ica? Baik, rekan kita saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa kronologi kejadian di mana pertama kali Dokter Ica, seorang dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu, melaksanakan tugas jaga pada tanggal 15 Juni 2026 lalu. Saat menjalankan tugasnya, seorang pasien kemudian dirujuk dari RSUD Keva Menanu ke Rumah Sakit Leona sekira pukul 5 sore. Setelah melaksanakan observasi dan beberapa tindakan medis lainnya, mereka kemudian menanti perkembangan lanjutan pasca dilakukan tindakan oleh dokter yang sedang bertugas waktu itu, yakni seorang dokter bernama Dr. Nur. Tidak lama berselang, 2 orang anggota DPRD itu tiba di Rumah Sakit Umum Leona, kemudian menanyakan mengenai prosedur penanganan dan juga meminta berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban melalui pamannya bahwa saat itu anggota DPRD TTU tersebut menyampaikan permintaannya dengan nada yang cukup tinggi agar keponakannya tersebut segera diberikan suntikan atau obat anti bisa lantaran pasien tersebut dipagut ular beberapa waktu sebelumnya, dan hal ini kemudian cukup menyebabkan kepanikan di IGD tersebut lantaran mereka 2 orang anggota DPRD tersebut kemudian diduga menyampaikan kata-kata yang dinilai mengintimidasi nakes di ruangan tersebut, dengan Dokter Ica yang saat ini sedang melaksanakan tugas jaga di IGD Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu. Dan setelah insiden tersebut, Dokter Ica kemudian mengalami trauma dan ketakutan dan menangis histeris di ruangan tersebut. Perlu saya informasikan bahwa bukan hanya 2 orang anggota DPRD, tetapi juga 3 orang anggota DPRD, di mana seorang lain dari fraksi Golkar, orangnya dari fraksi PKB, dan seorang lain dari fraksi PDIP. Dan kemudian setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian pada hari Senin, sekitar tanggal 17 Juni 2026 ditemukan oleh rekan-rekannya dalam kondisi depresi di tempat tinggalnya, dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu dan untuk menjalani perawatan medis. Saat tiba di rumah sakit tersebut,
Dr. Ica sempat dikunjungi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara setelah keluarga dari Dr. Ica menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD tersebut. Setelah menjalani perawatan medis selama 6 hari di rumah sakit tersebut, Dr. Ica kemudian keluar dari rumah sakit itu untuk menjalani rawat jalan pada tanggal 21 Juni 2026. Setelah itu Dr. Ica kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Kota Kupang untuk menjalani rawat jalan tersebut. Dan setelah itu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2026, sekira pukul 18.30 WITA, korban, dalam hal ini Dr. Ica, ditemukan meninggal dunia, mengakhiri hidup di dalam kamarnya, dan ditemukan oleh keluarganya di dalam kamar tersebut dalam kondisi tak bernyawa, dan kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kupang untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi. Dan saat ini jenazah almarhum sedang disemayamkan di rumah duka di Kota Kupang. Perlu juga saya informasikan bahwa pihak DPRD TPU dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD TPU bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan pasca laporan kepada Badan Kehormatan DPRD TPU dilayangkan oleh Dr. Ica melalui keluarganya, dan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sementara Bupati Timur Tengah Utara dalam pernyataannya tadi mendukung upaya untuk mengusut tuntas dugaan intimidasi tersebut, dan juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mendukung para tenaga medis, dokter, perawat, dan bidan dalam menjalankan tugas pelayanan dan tugas kemanusiaan, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian rekan kita, saya melaporkan langsung dari Kota Kepulauan Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, Onci, tadi terkait kegiatan Seribu Lilin seperti apa situasinya? Baik rekan kita, bahwa tadi elemen mahasiswa, UKP lokal dan UKP nasional beserta masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pengurus di Kabupaten TPU dan juga nakes di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar aksi Seribu Lilin sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Aksi Seribu Lilin ini melibatkan ratusan orang, dan mereka meminta DPRD TPU untuk segera menggelar sidang, khususnya Badan Kehormatan Kabupaten Timur Tengah Utara untuk segera menggelar sidang terhadap 3 orang DPRD TPU tersebut yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica, dan mereka akan secara berjenjang melaporkan perbuatan atau aksi para anggota DPRD tersebut ke DPP masing-masing partai, dan juga meminta pihak keluarga untuk sesegera mungkin melaporkan dugaan intimidasi berujung kematian Dr. Ica ke pihak kepolisian agar segera diusut tuntas. Mereka juga meminta DPRD TPU untuk tegas menyatakan sikap terhadap atau memberikan sanksi terhadap 3 orang DPRD tersebut, dan mereka memastikan akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak menyikapi insiden tersebut, dan mereka juga memastikan akan mengawal langsung baik itu sidang di DPRD, Badan Kehormatan DPRD TPU, dan juga proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian Polres Kupang maupun Kupang Kota maupun Polres TPU dalam mengungkap kasus tersebut. Demikian rekan kita.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Dionysius Cirebon melaporkan terkait dengan kematian Dr. Ica di Timur Tengah Utara. Selamat bertugas kembali. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Dalasale Kebo tampak melayat ke rumah duka Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pakainoni di Kupang pada Sabtu 27 Juni. Kedatangan Bupati Valentinus disambut haru oleh kedua orang tua Dr. Ica. Adapun sebelumnya Dr. Ica meninggal dunia selesai mengakhiri hidupnya. Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis selesai diintimidasi oleh anggota DPRD Timur Tengah Utara saat bertugas. Jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Ray. Bisa dilaporkan bagaimana tadi situasinya saat Bupati TTU melayat ke rumah duka Dr. Ica? Baik rekan Siska, selamat malam. Dapat saya laporkan bahwa kedatangan Bupati TTU Valentinus Kebo bersama dengan didampingi Kepala TTU bersama dengan rombongan tiba sekitar pukul 15.30 WITA, di mana Bupati bersama rombongan itu pergi melayat ke kediamannya almarhum itu, disambut isak tangis oleh kedua orang tua dari almarhum maupun keluarga serta pelayat yang hadir di tenda duka cita. Selain itu, ibunda dari almarhum juga sempat melontarkan beberapa permintaan kekecewaan terhadap kejadian yang telah menewaskan anaknya. Selain itu juga dari ayah dari almarhum juga sempat bersujud di hadapan Bupati TTU dan memohon maaf atas kesalahan anaknya, sekaligus ayah dari almarhum Gabriel Pakainoni meminta agar Bupati TTU mendukung dan memberikan mencari keadilan untuk anaknya. Demikian rekan kita. Baik, apakah tadi Bupati ini sempat menyampaikan tanggapannya mengenai peristiwa yang menimpa Dr. Ica? Tadi setelah selesai melayat almarhum Dr. Ica, Bupati TTU Valentinus Kebo sempat memberikan beberapa pernyataan. Yang paling pertama itu Bupati Valens menekan bahwa pemerintah Pemda TTU itu mereka akan mendukung semua hal yang akan dilakukan oleh pihak keluarga demi mendapat keadilan. Terutama juga Bupati itu akan menyerahkan semua kejadian ini ke pihak yang berwenang atau APH untuk mengusut tuntas terkait dengan adanya dugaan kematian dari almarhum Dr. Ica ini. Sebelumnya itu diduga ada intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD TTU sehingga mengakibatkan gangguan psikologi yang berat terhadap almarhum, dan ia juga memberikan arahan kepada pihak keluarga agar tetap tabah dalam menjalani kejadian ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kematian Dr. Ica, sebelum Dr. Ica meninggal, apakah almarhumah ini sempat menyampaikan sesuatu hal pada keluarga? Baik rekan Siska, berdasarkan pernyataan dari perwakilan keluarga, om kandungnya Siska itu mengatakan bahwa sebelum almarhum meninggal sempat berdiskusi dengan beliau bahwa dirinya itu tidak akan kembali lagi ke TTU, di mana ia bekerja di rumah sakit Leonard itu
karena dirinya sangat terganggu dan takut apabila ke sana bertemu lagi dengan ketiga oknum anggota DPRD itu. Selain itu juga ia mengaku ke om kandungnya itu bahwa ya lebih baik ia meninggal dunia atau mengambil langkah untuk meninggal dunia daripada teman atau kawan sejauhnya mereka mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Dan ada informasi tambahan juga bahwa sebelum sesudah ia meninggal dunia, ia meninggalkan satu pucuk surat yang disebut omnya itu bahwa itu sebagai surat wasiat, tetapi untuk isinya itu belum bisa diketahui karena sudah diambil oleh pihak kepolisian untuk sebagai barang bukti. Demikian rekan Cika. Baik, terkait dengan kasus ini, sebelumnya sempat ada bantahan dari anggota DPRD TTU yang disebut mengintimidasi Dr. Ica. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa om kandungnya itu membantah tuduhan dari ketiga oknum anggota DPRD itu bahwa mereka membantah bahwa tidak melakukan intimidasi, sedangkan omnya itu mengatakan bahwa mereka itu melakukan intimidasi dengan kalimat-kalimat kasar, dan itu bukan sesekali saja terhadap almarhum, melainkan beberapa kali sehingga almarhum ini mengalami gangguan psikologi yang berat atau depresi sehingga mengambil langkah yang seperti ini. Demikian rekan Jessica. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Rai Rebon melaporkan terkait dengan Bupati TTU yang melayat ke rumah duka Dr. Ica di Kupang. Selamat. Harkat dan martabat Ibu Kakak bangun kakak sudah dari kemarin tidur tidak bangun ke mama suap dulu. Ini ada Tia dan ada Elina ada di sini. Pak Bupati, saya mohon dengan hormat mengenai rendah Depu adik ini sebenarnya mau di TTU, tapi sudah sangat perahu pada Depu kakak. Ibu Kapolri, sebenarnya saya mau persembahkan satu anak-anak untuk saya punya daerah yang selama ini saya tidak kerja di sana. Tapi saya ingin mempersembahkan satu anak-anak yang 3 orang akhirnya mau persembahkan untuk TTU, walaupun hanya setetes embun saja. Dokter Jaga RSU Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Elizabeth Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kupang pada Jumat 26 Juni petang. Menurut keluarga, Dr. Ica ditemukan dalam keadaan gantung diri di lantai 2 rumah. Adapun sebelum meninggal dunia, Dr. Ica sempat mendapatkan intimidasi dari anggota DPRD TTU saat bertugas. Akibat insiden ini, Dr. Ica dilaporkan mengalami tekanan psikologis hingga kondisinya menurun. Jurnalis Pos Kupang, Dionisius Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Onci. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap peristiwa yang dialami oleh Dr. Ica? Baik, rekan kita, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa kronologi kejadian di mana pertama kali Dr. Ica, seorang dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu, melaksanakan tugas jaga pada tanggal 15 Juni 2026 lalu. Saat menjalankan tugasnya, seorang pasien kemudian dirujuk dari RSUD Keva Menanu ke Rumah Sakit Leona sekira pukul 5 sore.
setelah melaksanakan observasi dan beberapa tindakan medis lainnya, mereka kemudian menanti perkembangan lanjutan pasca dilakukan tindakan oleh dokter yang sedang bertugas waktu itu, yakni seorang dokter bernama Dokter Nur. Tidak lama berselang, dua orang anggota DPRD itu tiba di Rumah Sakit Umum Leona, kemudian menanyakan mengenai prosedur penanganan dan juga meminta berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban melalui pamannya bahwa saat itu anggota DPRD TPU tersebut menyampaikan permintaannya dengan nada yang cukup tinggi agar keponakannya tersebut segera diberikan suntikan atau obat anti bisa lantaran pasien tersebut dipagut ular beberapa waktu sebelumnya. Dan hal ini kemudian cukup menyebabkan kepanikan di IGD tersebut lantaran mereka dua orang anggota DPRD tersebut kemudian diduga menyampaikan kata-kata yang dinilai mengintimidasi nakes di ruangan tersebut, yang Dokter Ica yang saat ini sedang melaksanakan tugas jaga di IGD Rumah Sakit Umum Leona Kekomnanu. Dan setelah insiden tersebut, Dokter Ica kemudian mengalami trauma dan ketakutan dan menangis histeris di ruangan tersebut. Perlu saya informasikan bahwa bukan hanya dua orang anggota DPRD, tetapi juga 3 orang anggota DPRD, di mana seorang lain dari fraksi Golkar, orangnya dari fraksi PKB, dan seorang lain dari fraksi PDIP. Dan kemudian setelah insiden tersebut, Dokter Ica kemudian pada hari Senin, sekitar tanggal 17 Juni 2026, ditemukan oleh rekan-rekannya dalam kondisi depresi di tempat tinggalnya, dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Leona Kekomnanu dan untuk menjalani perawatan medis. Saat tiba di rumah sakit tersebut, Dokter Ica sempat dikunjungi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara setelah keluarga dari Dokter Ica menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD tersebut. Setelah menjalani perawatan medis selama 6 hari di rumah sakit tersebut, Dokter Ica kemudian keluar dari rumah sakit itu untuk menjalani rawat jalan pada tanggal 21 Juni 2026. Setelah itu Dokter Ica kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Kota Kupang untuk menjalani rawat jalan tersebut. Dan setelah itu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2026, sekira pukul 18.30 WITA, korban, dalam hal ini Dokter Ica, ditemukan meninggal dunia, mengakhiri hidup di dalam kamarnya, dan ditemukan oleh keluarganya di dalam kamar tersebut dalam kondisi tak bernyawa, dan kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kupang untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi. Dan saat ini jenazah almarhum sedang disemayamkan di rumah duka di Kota Kupang. Perlu juga saya informasikan bahwa pihak DPRD TPU dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD TPU bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan pasca laporan kepada Badan Kehormatan DPRD TPU dilayangkan oleh Dokter Ica melalui keluarganya, dan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sementara Bupati Timur Tengah Utara dalam pernyataan yang tadi mendukung upaya untuk mengusut tuntas
dugaan intimidasi tersebut dan juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mendukung para tenaga medis, dokter, perawat, dan bidan dalam menjalankan tugas pelayanan dan tugas kemanusiaan khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian rekan kita, saya melaporkan langsung dari Kota Kepulauan Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, Onci, tadi terkait kegiatan Seribu Lilin seperti apa situasinya? Baik rekan kita, bahwa tadi elemen mahasiswa, OKP lokal dan OKP nasional beserta masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pengurus di Kabupaten TPU dan juga nakes di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar aksi Seribu Lilin sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Aksi Seribu Lilin ini melibatkan ratusan orang dan mereka meminta DPRD TPU untuk segera menggelar sidang, khususnya Badan Kehormatan Kabupaten Timur Tengah Utara untuk segera menggelar sidang terhadap 3 orang DPRD TPU tersebut yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica, dan mereka akan secara berjenjang melaporkan perbuatan atau aksi para anggota DPRD tersebut ke DPP masing-masing partai dan juga meminta pihak keluarga untuk sesegera mungkin melaporkan dugaan intimidasi berujung kematian Dr. Ica ke pihak kepolisian agar segera diusut tuntas. Mereka juga meminta DPRD TPU untuk tegas menyatakan sikap terhadap atau memberikan sanksi terhadap 3 orang DPRD tersebut, dan mereka memastikan akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak menyikapi insiden tersebut, dan mereka juga memastikan akan mengawal langsung baik itu sidang di DPRD, Badan Kehormatan DPRD TPU, dan juga proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian Polres Kupang maupun Kupang Kota maupun Polres TPU dalam mengungkap kasus tersebut. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Dionysius Cirebon melaporkan terkait dengan kematian Dr. Ica di Timur Tengah Utara. Selamat bertugas kembali. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Jalasale Kebo tampak melayat ke rumah duka Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pagainoni di Kupang pada Sabtu 27 Juni. Kedatangan Bupati Valentinus disambut haru oleh kedua orang tua Dr. Ica. Adapun sebelumnya Dr. Ica meninggal dunia selesai mengakhiri hidupnya. Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis selesai diintimidasi oleh anggota DPRD Timur Tengah Utara saat bertugas. Jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Ray, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasinya saat Bupati TTU melayat ke rumah duka Dr. Ica? Baik rekan Siska, selamat malam. Dapat saya laporkan bahwa kedatangan Bupati TTU Valentinus Kebo bersama dengan didampingi Kepala TTU bersama dengan rombongan tiba sekitar pukul 15.30 WITA, di mana Bupati bersama rombongan itu pergi melayat ke kediamannya almarhum itu, disambut isak tangis oleh kedua orang tua dari almarhum maupun keluarga serta pelayat yang hadir di tenda duka cita. Selain itu, ibunda dari almarhum juga sempat melontarkan beberapa permintaan kekecewaan terhadap
kejadian yang telah menewaskan anaknya. Selain itu juga dari ayah dari almarhum juga sempat bersujud di hadapan Bupati TTU dan memohon maaf atas kesalahan anaknya, sekaligus ayah dari almarhum Gabriel Pakainoni meminta agar Bupati TTU mendukung dan memberikan mencari keadilan untuk anaknya. Demikian rekan Siska. Baik, apakah tadi Bupati ini sempat menyampaikan tanggapannya mengenai peristiwa yang menimpa Dr. Ica? Tadi setelah selesai melayat almarhum Dr. Ica, Bupati TTU Valens Kebo sempat memberikan beberapa pernyataan. Yang paling pertama itu Bupati Valens menekan bahwa pemerintah TTU itu mereka akan mendukung semua hal yang akan dilakukan oleh pihak keluarga demi mendapat keadilan. Terutama juga Bupati itu akan menyerahkan semua kejadian ini ke pihak yang berwenang atau APH untuk mengusut tuntas terkait dengan adanya dugaan kematian dari almarhum Dr. Ica ini. Sebelumnya itu diduga ada intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD TTU sehingga mengakibatkan gangguan psikologi yang berat terhadap almarhum, dan ia juga memberikan arahan kepada pihak keluarga agar tetap tabah dalam menjalani kejadian ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kematian Dr. Ica, sebelum Dr. Ica meninggal, apakah almarhumah ini sempat menyampaikan sesuatu hal pada keluarga? Baik rekan Siska, berdasarkan pernyataan dari perwakilan keluarga, om kandungnya Siska itu mengatakan bahwa sebelum almarhum meninggal sempat berdiskusi dengan beliau bahwa dirinya itu tidak akan kembali lagi ke TTU, di mana ia bekerja di rumah sakit Leonard di situ, karena dirinya sangat terganggu dan takut apabila ke sana bertemu lagi dengan ketiga oknum anggota DPRD itu. Selain itu juga ia mengaku ke om kandungnya itu bahwa ia lebih baik ia meninggal dunia atau mengambil langkah untuk meninggal dunia daripada teman atau kawan sejawatnya mereka mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Dan ada informasi tambahan juga bahwa sebelum sesudah ia meninggal dunia, ia meninggalkan satu pucuk surat yang disebut omnya itu bahwa itu sebagai surat wasiat, tetapi untuk isinya itu belum bisa diketahui karena sudah diambil oleh pihak kepolisian untuk sebagai barang bukti. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kasus ini, sebelumnya sempat ada bantahan dari anggota DPRD TTU yang disebut mengintimidasi Dr. Ica. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa om kandungnya itu membantah tuduhan dari ketiga oknum anggota DPRD TTU bahwa mereka membantah bahwa tidak melakukan intimidasi, sedangkan omnya itu mengatakan bahwa mereka itu melakukan intimidasi dengan kalimat-kalimat kasar, dan itu bukan sesekali saja terhadap almarhum, melainkan beberapa kali sehingga almarhum ini mengalami gangguan psikologi yang berat atau depresi sehingga mengambil langkah yang seperti ini. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Rai Rebon melaporkan terkait dengan Bupati TTU yang melayat ke rumah duka Dr. Ica di Kupang. Selamat. Kata bersahabat, Ibu
Kakak bangun, kakak sudah dari kemarin tidur, tidak bangun. Bangun kok mama suap dulu. Ini ada Tia dan ada Elina ada di sini. Pak Bupati, saya mohon dengan hormat dengan rendah Depu adik ini sebenarnya mau di TTU, tapi sudah sangat perahu pada dia punya kakak. Ibu Kapolri, dengan saya mempersembahkan sebuah anak-anak untuk saya punya daerah yang selama ini saya tidak kerja di sana. Tapi saya ingin mempersembahkan sebuah anak-anak yang 3 orang akhirnya mempersembahkan untuk TTU, walaupun hanya setetes embun saja. Dokter jaga RSU Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Elizabeth Prinsila Utami Pakaenoni atau Dokter Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kupang pada Jumat 26 Juni petang. Menurut keluarga, Dokter Ica ditemukan dalam keadaan gantung diri di lantai 2 rumah. Adapun sebelum meninggal dunia, Dokter Ica sempat mendapatkan intimidasi dari anggota DPRD TTU saat bertugas. Akibat insiden ini, Dokter Ica dilaporkan mengalami tekanan psikologis hingga kondisinya menurun. Jurnalis Pos Kupang, Dionysius Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Onci. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap peristiwa yang dialami oleh Dokter Ica? Baik, rekan kita saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa kronologi kejadian di mana pertama kali Dokter Ica, seorang dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu, melaksanakan tugas jaga pada tanggal 15 Juni 2026 lalu. Saat menjalankan tugasnya, seorang pasien kemudian dirujuk dari RSUD Keva Menanu ke Rumah Sakit Leona sekira pukul 5 sore. Setelah melaksanakan observasi dan beberapa tindakan medis lainnya, mereka kemudian menanti perkembangan lanjutan pasca dilakukan tindakan oleh dokter yang sedang bertugas waktu itu, yakni seorang dokter bernama Dokter Nur. Tidak lama berselang, 2 orang anggota DPRD itu tiba di Rumah Sakit Umum Leona, kemudian menanyakan mengenai prosedur penanganan dan juga meminta berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban melalui pamannya bahwa saat itu anggota DPRD TTU tersebut menyampaikan permintaannya dengan nada yang cukup tinggi agar keponakannya tersebut segera diberikan suntikan atau obat anti bisa lantaran pasien tersebut dipagut ular beberapa waktu sebelumnya, dan hal ini kemudian cukup menyebabkan kepanikan di IGD tersebut lantaran mereka 2 orang anggota DPRD tersebut kemudian diduga menyampaikan kata-kata yang dinilai mengintimidasi nakes di ruangan tersebut, yang Dokter Ica yang saat ini sedang melaksanakan tugas jaga di IGD Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu. Dan setelah insiden tersebut, Dokter Ica kemudian mengalami trauma dan ketakutan dan menangis histeris di ruangan tersebut. Perlu saya informasikan bahwa bukan hanya 2 orang anggota DPRD, tetapi juga 3 orang anggota DPRD, di mana seorang lain dari fraksi Golkar, orangnya dari fraksi
PKB dan seorang lain dari fraksi PDIP. Dan kemudian setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian pada hari Senin, sekitar tanggal 17 Juni 2026, ditemukan oleh rekan-rekannya dalam kondisi depresi di tempat tinggalnya, dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Leonardo Sumarmo dan untuk menjalani perawatan medis. Saat tiba di rumah sakit tersebut, Dr. Ica sempat dikunjungi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara setelah keluarga dari Dr. Ica menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD tersebut. Setelah menjalani perawatan medis selama 6 hari di rumah sakit tersebut, Dr. Ica kemudian keluar dari rumah sakit itu untuk menjalani rawat jalan pada tanggal 21 Juni 2026. Setelah itu Dr. Ica kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Kota Kupang untuk menjalani rawat jalan tersebut. Dan setelah itu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2026, sekira pukul 18.30 WITA, korban, dalam hal ini Dr. Ica, ditemukan meninggal dunia, mengakhiri hidup di dalam kamarnya, dan ditemukan oleh keluarganya di dalam kamar tersebut dalam kondisi tak bernyawa, dan kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kupang untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi. Dan saat ini jenazah almarhum sedang disemayamkan di rumah duka di Kota Kupang. Perlu juga saya informasikan bahwa pihak DPRD TTU dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD TTU bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan pasca laporan kepada Badan Kehormatan DPRD TTU dilayangkan oleh Dr. Ica melalui keluarganya, dan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sementara Bupati Timur Tengah Utara dalam pernyataan yang tadi mendukung upaya untuk mengusut tuntas dugaan intimidasi tersebut, dan juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mendukung para tenaga medis, dokter, perawat, dan bidan dalam menjalankan tugas pelayanan dan tugas kemanusiaan, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian rekan saya melaporkan langsung dari Kota Kepulauan Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, Onci, tadi terkait kegiatan Seribu Lilin seperti apa situasinya? Baik, rekan Cica, bahwa tadi elemen mahasiswa, OKP lokal dan OKP nasional beserta masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pengurus di Kabupaten PTU dan juga nakes di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar aksi Seribu Lilin sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Aksi Seribu Lilin ini melibatkan ratusan orang, dan mereka meminta DPRD PTU untuk segera menggelar sidang, khususnya Badan Kehormatan Kabupaten Timur Tengah Utara segera menggelar sidang terhadap 3 orang DPRD PTU tersebut yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica, dan mereka akan secara berjenjang melaporkan perbuatan atau aksi para anggota DPRD tersebut ke DPP masing-masing partai, dan juga meminta pihak keluarga untuk sesegera mungkin melaporkan dugaan intimidasi berujung kematian Dr. Ica ke pihak kepolisian agar segera diusut tuntas. Mereka juga meminta DPRD PTU untuk tegas menyatakan sikap terhadap atau memberikan sanksi terhadap 3 orang DPRD tersebut, dan mereka memastikan
akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak menyikapi insiden tersebut, dan mereka juga memastikan akan mengawal langsung baik itu sidang di DPRD, Badan Kehormatan DPRD PTU, dan juga proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian Polres Kupang Kota maupun Polres PTU dalam mengungkap kasus tersebut. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Dionysius Cirebon melaporkan terkait dengan kematian Dr. Ica di Timur Tengah Utara. Selamat bertugas kembali. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Saleh Kebo tampak melayat ke rumah duka Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pagainoni di Kupang pada Sabtu 27 Juni. Kedatangan Bupati Valentinus disambut haru oleh kedua orang tua Dr. Ica. Adapun sebelumnya Dr. Ica meninggal dunia seusai mengakhiri hidupnya. Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis seusai diintimidasi oleh anggota DPRD Timur Tengah Utara saat bertugas. Jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Ray. Bisa dilaporkan bagaimana tadi situasinya saat Bupati TTU melayat ke rumah duka Dr. Ica? Baik rekan Siska, selamat malam. Dapat saya laporkan bahwa kedatangan Bupati TTU Valentinus Kebo bersama dengan didampingi Kepala TTU bersama dengan rombongan tiba sekitar pukul 15.30 WITA, di mana Bupati bersama rombongan itu pergi melayat ke kediamannya almarhum itu, disambut isak tangis oleh kedua orang tua dari almarhum maupun keluarga serta pelayat yang hadir di tenda duka cita. Selain itu, ibunda dari almarhum juga sempat melontarkan beberapa permintaan kekecewaan terhadap kejadian yang telah menewaskan anaknya. Selain itu juga dari ayah dari almarhum juga sempat bersujud di hadapan Bupati TTU dan memohon maaf atas kesalahan anaknya, sekaligus ayah dari almarhum Gabriel Pagainoni meminta agar Bupati TTU mendukung dan memberikan mencari keadilan untuk anaknya. Demikian rekan kita. Baik, apakah tadi Bupati ini sempat menyampaikan tanggapannya mengenai peristiwa yang menimpa Dr. Ica? Tadi setelah selesai melayat almarhum Dr. Ica, Bupati TTU Valentinus Kebo sempat memberikan beberapa pernyataan. Yang paling pertama itu Bupati Valens menekan bahwa pemerintah TTU itu mereka akan mendukung semua hal yang akan dilakukan oleh pihak keluarga demi mendapat keadilan. Terutama juga Bupati itu akan menyerahkan semua kejadian ini ke pihak yang berwenang atau APH untuk mengusut tuntas terkait dengan adanya dugaan kematian dari almarhum Dr. Ica ini. Sebelumnya itu diduga ada intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD TTU sehingga mengakibatkan gangguan psikologi yang berat terhadap almarhum, dan ia juga memberikan arahan kepada pihak keluarga agar tetap tabah dalam menjalani kejadian ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kematian Dr. Ica, sebelum Dr. Ica meninggal, apakah almarhumah ini sempat menyampaikan sesuatu hal pada keluarga? Baik rekan
Jika berdasarkan pernyataan dari perwakilan keluarga, om kandungnya Siska itu mengatakan bahwa sebelum almarhum meninggal, sempat berdiskusi dengan beliau bahwa dirinya itu tidak akan kembali lagi ke PTU, di mana ia bekerja di rumah sakit Leona di situ, karena dirinya sangat terganggu dan takut apabila ke sana bertemu lagi dengan ketiga oknum anggota DPRD itu. Selain itu juga ia mengaku ke om kandungnya itu bahwa ya lebih baik ia meninggal dunia atau mengambil langkah untuk meninggal dunia daripada teman atau kawan sejauhnya mereka mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Dan ada informasi tambahan juga bahwa sebelum sesudah ia meninggal dunia, ia meninggalkan satu pucuk surat yang disebut omnya itu bahwa itu sebagai surat wasiat, tetapi untuk isinya itu belum bisa diketahui karena sudah diambil oleh pihak kepolisian untuk sebagai barang bukti. Demikian rekan Cika. Baik, terkait dengan kasus ini, sebelumnya sempat ada bantahan dari anggota DPRD TTU yang disebut mengintimidasi Dr. Ica. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa om kandungnya itu membantah tuduhan dari ketiga oknum anggota DPRD itu bahwa mereka membantah bahwa tidak melakukan intimidasi, sedangkan omnya itu mengatakan bahwa mereka itu melakukan intimidasi dengan kalimat-kalimat kasar, dan itu bukan sesekali saja terhadap almarhum, melainkan beberapa kali, sehingga almarhum ini mengalami gangguan psikologi yang berat atau depresi, sehingga mengambil langkah yang seperti ini. Demikian rekan Jessica. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Rai Rebon melaporkan terkait dengan Bupati TTU yang melayat ke rumah duka Dr. Ica di Kupang. Selamat. Dan bersahabat, Ibu kakak sudah dari kemarin tidur, tidak bangun ke mama suap dulu. Ini ada Tia dan ada Elina ada di sini. Pak Bupati, saya mohon dengan hormat dari rendah Depo adik ini sebenarnya mau di TTU, tapi sudah sangat trauma dan dia punya kakak. Ibu Kapolri, dengan saya mau persembahkan sebuah anak-anak untuk saya punya daerah yang selama ini saya tidak kerja di sana. Tapi saya ingin mempersembahkan sebuah anak-anak yang 3 orang akhirnya mempersembahkan untuk TTU, walaupun hanya setetes embun saja. Dokter jaga RSU Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Elizabeth Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kupang pada Jumat 26 Juni petang. Menurut keluarga, Dr. Ica ditemukan dalam keadaan gantung diri di lantai 2 rumah. Adapun sebelum meninggal dunia, Dr. Ica sempat mendapatkan intimidasi dari anggota DPRD TTU saat bertugas. Akibat insiden ini, Dr. Ica dilaporkan mengalami tekanan psikologis hingga kondisinya menurun. Jurnalis Pos Kupang, Dionysius Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Onci. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap peristiwa yang dialami oleh Dr. Ica? Baik, rekan kita saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara,
bahwa kronologi kejadian di mana pertama kali Dr. Ica, seorang dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Leonardo Mananu, melaksanakan tugas jaga pada tanggal 15 Juni 2026 lalu. Saat menjalankan tugasnya, seorang pasien kemudian dirujuk dari RSUD Kepa Mananu ke Rumah Sakit Leona sekira pukul 5 sore. Setelah melaksanakan observasi dan beberapa tindakan medis lainnya, mereka kemudian menanti perkembangan lanjutan pasca dilakukan tindakan oleh dokter yang sedang bertugas waktu itu, yakni seorang dokter bernama Dr. Nur. Tidak lama berselang, dua orang anggota DPRD itu tiba di Rumah Sakit Umum Leona, kemudian menanyakan mengenai prosedur penanganan dan juga meminta berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban melalui pamannya bahwa saat itu anggota DPRD TPU tersebut menyampaikan permintaannya dengan nada yang cukup tinggi agar keponakannya tersebut segera diberikan suntikan atau obat anti bisa lantaran pasien tersebut dipagut ular beberapa waktu sebelumnya. Dan hal ini kemudian cukup menyebabkan kepanikan di IGD tersebut lantaran mereka dua orang anggota DPRD tersebut kemudian diduga menyampaikan kata-kata yang dinilai mengintimidasi nakes di ruangan tersebut, yang Dr. Ica yang saat ini sedang melaksanakan tugas jaga di IGD Rumah Sakit Umum Leonardo Mananu. Dan setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian mengalami trauma dan ketakutan dan menangis histeris di ruangan tersebut. Perlu saya informasikan bahwa bukan hanya dua orang anggota DPRD, tetapi juga 3 orang anggota DPRD, di mana seorang lain dari fraksi Golkar, orangnya dari fraksi PKB, dan seorang lain dari fraksi PDIP. Dan kemudian setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian pada hari Senin, sekitar tanggal 17 Juni 2026, ditemukan oleh rekan-rekannya dalam kondisi depresi di tempat tinggalnya, dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Leonardo Mananu dan untuk menjalani perawatan medis. Saat tiba di rumah sakit tersebut, Dr. Ica sempat dikunjungi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara setelah keluarga dari Dr. Ica menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD tersebut. Setelah menjalani perawatan medis selama 6 hari di rumah sakit tersebut, Dr. Ica kemudian keluar dari rumah sakit itu untuk menjalani rawat jalan pada tanggal 21 Juni 2026. Setelah itu Dr. Ica kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Kota Kupang untuk menjalani rawat jalan tersebut. Dan setelah itu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2026, sekira pukul 18.30 WITA, korban, dalam hal ini Dr. Ica, ditemukan meninggal dunia, mengakhiri hidup di dalam kamarnya, dan ditemukan oleh keluarganya di dalam kamar tersebut dalam kondisi tak bernyawa, dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi. Dan saat ini jenazah almarhum sedang disemayamkan di rumah duka di Kota Kupang.
perlu juga saya informasikan bahwa pihak DPRD TTU dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD TTU bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan pasca laporan kepada Badan Kehormatan DPRD TTU dilayangkan oleh Dr. Ica melalui keluarganya, dan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sementara Bupati Timur Tengah Utara dalam pernyataannya tadi mendukung upaya untuk mengusut tuntas dugaan intimidasi tersebut, dan juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mendukung para tenaga medis, dokter, perawat, dan bidan dalam menjalankan tugas pelayanan dan tugas kemanusiaan, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian rekan kita, saya melaporkan langsung dari Kota Kehamananu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, Onci, tadi terkait kegiatan Seribu Lilin seperti apa situasinya? Baik, rekan Sisa, bahwa tadi elemen mahasiswa, OKP lokal dan OKP nasional beserta masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pengurus di Kabupaten TTU dan juga nakes di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar aksi Seribu Lilin sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Aksi Seribu Lilin ini melibatkan ratusan orang, dan mereka meminta DPRD TTU untuk segera menggelar sidang, khususnya Badan Kehormatan Kabupaten Timur Tengah Utara segera menggelar sidang terhadap 3 orang DPRD TTU tersebut yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica, dan mereka akan secara berjenjang melaporkan perbuatan atau aksi para anggota DPRD tersebut ke DPP masing-masing partai, dan juga meminta pihak keluarga untuk sesegera mungkin melaporkan dugaan intimidasi berujung kematian Dr. Ica ke pihak kepolisian agar segera diusut tuntas. Mereka juga meminta DPRD TTU untuk tegas menyatakan sikap terhadap atau memberikan sanksi terhadap 3 orang DPRD tersebut, dan mereka memastikan akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak menyikapi insiden tersebut, dan mereka juga memastikan akan mengawal langsung baik itu sidang di DPRD, Badan Kehormatan DPRD TTU, dan juga proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian Polres Kupang maupun Kupang Kota maupun Polres TTU dalam mengungkap kasus tersebut. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Dionysius Cirebon melaporkan terkait dengan kematian Dr. Ica di Timur Tengah Utara. Selamat bertugas kembali. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Jalasale Kebo tampak melayat ke rumah duka Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pakainoni di Kupang pada Sabtu 27 Juni. Kedatangan Bupati Valentinus disambut haru oleh kedua orang tua Dr. Ica. Adapun sebelumnya Dr. Ica meninggal dunia selesai mengakhiri hidupnya. Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis selesai diintimidasi oleh anggota DPRD Timur Tengah Utara saat bertugas. Jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Ray. Bisa dilaporkan bagaimana tadi situasinya saat Bupati TTU melayat ke rumah duka Dr. Ica? Baik, rekan Siska, selamat malam. Dapat saya laporkan bahwa kedatangan Bupati TTU Valentinus Kebo bersama dengan didampingi Kepala TTU bersama dengan rombongan tiba sekitar pukul 15.30 WITA, di mana
Bupati bersama rombongan itu pergi melayat ke kediamannya almarhum itu, disambut isak tangis oleh kedua orang tua dari almarhum maupun keluarga serta pelayat yang hadir di tenda duka cita. Selain itu, ibunda dari almarhum juga sempat melontarkan beberapa permintaan kekecewaan terhadap kejadian yang telah menewaskan anaknya. Selain itu juga dari ayah dari almarhum juga sempat bersujud di hadapan Bupati TTU dan memohon maaf atas kesalahan anaknya, sekaligus ayah dari almarhum Gabriel Pagaynonie meminta agar Bupati TTU mendukung dan memberikan mencari keadilan untuk anaknya. Demikian rekan kita. Baik, apakah tadi Bupati ini sempat menyampaikan tanggapannya mengenai peristiwa yang menimpa Dr. Ica? Tadi setelah selesai melayat almarhum Dr. Ica, Bupati TTU Valens Kebo sempat memberikan beberapa pernyataan. Yang paling pertama itu Bupati Valens menekan bahwa pemerintah Pemda TTU itu mereka akan mendukung semua hal yang akan dilakukan oleh pihak keluarga demi mendapat keadilan. Terutama juga Bupati itu akan menyerahkan semua kejadian ini ke pihak yang berwenang atau APH untuk mengusut tuntas terkait dengan adanya dugaan kematian dari almarhum Dr. Ica ini. Sebelumnya itu diduga ada intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD TTU sehingga mengakibatkan gangguan psikologi yang berat terhadap almarhum, dan ia juga memberikan arahan kepada pihak keluarga agar tetap tabah dalam menjalani kejadian ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kematian Dr. Ica, sebelum Dr. Ica meninggal, apakah almarhumah ini sempat menyampaikan sesuatu hal pada keluarga? Baik rekan Siska, berdasarkan pernyataan dari perwakilan keluarga, om kandungnya Siska itu mengatakan bahwa sebelum almarhum meninggal sempat berdiskusi dengan beliau bahwa dirinya itu tidak akan kembali lagi ke TTU, di mana ia bekerja di rumah sakit Leonardo itu, karena dirinya sangat terganggu dan takut apabila ke sana bertemu lagi dengan ketiga oknum anggota DPRD itu. Selain itu juga ia mengaku ke om kandungnya itu bahwa ia lebih baik ia meninggal dunia atau mengambil langkah untuk meninggal dunia daripada teman atau kawan sejawatnya mereka mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Dan ada informasi tambahan juga bahwa sebelum sesudah ia meninggal dunia, ia meninggalkan satu pucuk surat yang disebut omnya itu bahwa itu sebagai surat wasiat, tetapi untuk isinya itu belum bisa diketahui karena sudah diambil oleh pihak kepolisian untuk sebagai barang bukti. Demikian rekan Cika. Baik, terkait dengan kasus ini, sebelumnya sempat ada bantahan dari anggota DPRD TTU yang disebut mengintimidasi Dr. Ica. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa om kandungnya itu membantah tuduhan dari ketiga oknum anggota DPRD TTU bahwa mereka membantah bahwa tidak melakukan intimidasi, sedangkan omnya itu mengatakan bahwa mereka itu melakukan intimidasi dengan kalimat-kalimat kasar, dan itu bukan sesekali saja
terhadap almarhum, melainkan beberapa kali sehingga almarhum ini mengalami gangguan psikologi yang berat atau depresi sehingga mengambil langkah yang seperti ini. Demikian rekan Jessica. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Rai Rebon melaporkan terkait dengan Bupati TTU yang melayat ke rumah duka Dr. Ica di Kupang. Selamat. Dan bersahabat, Ibu kakak sudah dari kemarin tidur tidak bangun ke mama suap dulu. Ini ada Tia dan ada Elina ada di sini. Pak Bupati, saya mohon dengan hormat mengenai rendah Depo adik ini sebenarnya mau di TTU, tapi sudah sangat trauma dan dia punya kakak. Ibu Kapolri, dengan saya mau persembahkan sebuah anak-anak untuk saya punya daerah yang selama ini saya tidak kerja di sana. Tapi saya ingin mempersembahkan sebuah anak-anak yang 3 orang. Langsungnya mau persembahkan untuk TTU, walaupun hanya setetes embun saja. Dokter jaga RSU Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Elizabeth Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kupang pada Jumat 26 Juni petang. Menurut keluarga, Dr. Ica ditemukan dalam keadaan gantung diri di lantai 2 rumah. Adapun sebelum meninggal dunia, Dr. Ica sempat mendapatkan intimidasi dari anggota DPRD TTU saat bertugas. Akibat insiden ini, Dr. Ica dilaporkan mengalami tekanan psikologis hingga kondisinya menurun. Jurnalis Pos Kupang, Dionisius Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Onci. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap peristiwa yang dialami oleh Dr. Ica? Baik, rekan kita saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa kronologi kejadian di mana pertama kali Dr. Ica, seorang dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu, melaksanakan tugas jaga pada tanggal 15 Juni 2026 lalu. Saat menjalankan tugasnya, seorang pasien kemudian dirujuk dari RSUD Keva Menanu ke Rumah Sakit Leona sekira pukul 5 sore. Setelah melaksanakan observasi dan beberapa tindakan medis lainnya, mereka kemudian menanti perkembangan lanjutan pasca dilakukan tindakan oleh dokter yang sedang bertugas waktu itu, yakni seorang dokter bernama Dr. Nur. Tidak lama berselang, 2 orang anggota DPRD itu tiba di Rumah Sakit Umum Leona, kemudian menanyakan mengenai prosedur penanganan dan juga meminta berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban melalui pamannya bahwa saat itu anggota DPRD TTU tersebut menyampaikan permintaannya dengan nada yang cukup tinggi agar keponakannya tersebut segera diberikan suntikan atau obat anti bisa lantaran pasien tersebut dipagut ular beberapa waktu sebelumnya, dan hal ini kemudian cukup menyebabkan kepanikan di IGD tersebut lantaran mereka 2 orang anggota DPRD tersebut kemudian diduga menyampaikan kata-kata yang dinilai mengintimidasi nakes di ruangan tersebut, khususnya Dr. Ica yang saat ini sedang melaksanakan tugas jaga di IGD
Rumah Sakit Umum Leonardo Komnanu. Dan setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian mengalami trauma dan ketakutan dan menangis histeris di ruangan tersebut. Perlu saya informasikan bahwa bukan hanya 2 orang anggota DPRD, tetapi juga 3 orang anggota DPRD, di mana seorang lain dari fraksi Golkar, orangnya dari fraksi PKB, dan seorang lain dari fraksi PDIP. Dan kemudian setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian pada hari Senin, sekitar tanggal 17 Juni 2026, ditemukan oleh rekan-rekannya dalam kondisi depresi di tempat tinggalnya, dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Leonardo Komnanu dan untuk menjalani perawatan medis. Saat tiba di rumah sakit tersebut, Dr. Ica sempat dikunjungi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara setelah keluarga dari Dr. Ica menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD tersebut. Setelah menjalani perawatan medis selama 6 hari di rumah sakit tersebut, Dr. Ica kemudian keluar dari rumah sakit itu untuk menjalani rawat jalan pada tanggal 21 Juni 2026. Setelah itu Dr. Ica kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Kota Kupang untuk menjalani rawat jalan tersebut. Dan setelah itu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2026, sekira pukul 18.30 WITA, korban, dalam hal ini Dr. Ica, ditemukan meninggal dunia, mengakhiri hidup di dalam kamarnya, dan ditemukan oleh keluarganya di dalam kamar tersebut dalam kondisi tak bernyawa, dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi. Dan saat ini jenazah almarhum sedang disemayamkan di rumah duka di Kota Kupang. Perlu juga saya informasikan bahwa pihak DPRD TTU dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD TTU bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan pasca laporan kepada Badan Kehormatan DPRD TTU dilayangkan oleh Dr. Ica melalui keluarganya, dan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sementara Bupati Timur Tengah Utara dalam pernyataannya tadi mendukung upaya untuk mengusut tuntas dugaan intimidasi tersebut, dan juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mendukung para tenaga medis, dokter, perawat, dan bidan dalam menjalankan tugas pelayanan dan tugas kemanusiaan, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian rekan kita, saya melaporkan langsung dari Kota Komnanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, Onci, tadi terkait kegiatan Seribu Lilin seperti apa situasinya? Baik, rekan Cica, bahwa tadi elemen mahasiswa, UKP lokal dan UKP nasional beserta masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pengurus di Kabupaten TTU dan juga nakes di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar aksi Seribu Lilin sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Aksi Seribu Lilin ini melibatkan ratusan orang, dan mereka meminta DPRD TTU untuk segera menggelar sidang, khususnya Badan Kehormatan Kabupaten Timur Tengah Utara segera menggelar sidang terhadap 3 orang DPRD TTU tersebut yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica, dan mereka akan secara berjenjang melaporkan perbuatan atau aksi para anggota DPRD tersebut ke DPP
masing-masing partai, dan juga meminta pihak keluarga untuk sesegera mungkin melaporkan dugaan intimidasi berujung kematian Dr. Ica ke pihak kepolisian agar segera diusut tuntas. Mereka juga meminta DPRD TTU untuk tegas menyatakan sikap terhadap atau memberikan sanksi terhadap 3 orang DPRD tersebut, dan mereka memastikan akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak menyikapi insiden tersebut, dan mereka juga memastikan akan mengawal langsung baik itu sidang di DPRD, Badan Kehormatan DPRD TTU, dan juga proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian Polres Kupang maupun Kupang Kota maupun Polres TTU dalam mengungkap kasus tersebut. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Dionysius Cirebon melaporkan terkait dengan kematian Dr. Ica di Timur Tengah Utara. Selamat bertugas kembali. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Saleh Kebo tampak melayat ke rumah duka Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pagainoni di Kupang pada Sabtu 27 Juni. Kedatangan Bupati Valentinus disambut haru oleh kedua orang tua Dr. Ica. Adapun sebelumnya Dr. Ica meninggal dunia selesai mengakhiri hidupnya. Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis selesai diintimidasi oleh anggota DPRD Timur Tengah Utara saat bertugas. Jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Saleh Kebo tampak melayat ke rumah duka Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pagainoni di Kupang pada Sabtu 27 Juni. Kedatangan Bupati Valentinus disambut haru oleh kedua orang tua Dr. Ica. Adapun sebelumnya Dr. Ica meninggal dunia selesai mengakhiri hidupnya. Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis selesai diintimidasi oleh anggota DPRD Timur Tengah Utara saat bertugas. Jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Ray. Bisa dilaporkan bagaimana tadi situasinya saat Bupati TTU melayat ke rumah duka Dr. Ica? Baik rekan Siska, selamat malam. Dapat saya laporkan bahwa kedatangan Bupati TTU Valentinus Kebo bersama dengan didampingi Kepala TTU bersama dengan rombongan tiba sekitar pukul 15.30 WITA, di mana Bupati bersama rombongan itu pergi melayat ke kediamannya almarhum itu, disambut isak tangis oleh kedua orang tua dari almarhum maupun keluarga serta pelayat yang hadir di tenda duka cita. Selain itu, ibunda dari almarhum juga sempat melontarkan beberapa permintaan kekecewaan terhadap kejadian yang telah menewaskan anaknya. Selain itu juga dari ayah dari almarhum juga sempat bersujud di hadapan Bupati TTU dan memohon maaf atas kesalahan anaknya, sekaligus ayah dari almarhum Gabriel Pagainoni meminta agar Bupati TTU mendukung dan memberikan mencari keadilan untuk anaknya. Demikian rekan kita. Baik, apakah tadi Bupati ini sempat menyampaikan tanggapannya mengenai peristiwa yang menimpa Dr. Ica? Tadi setelah selesai melayat almarhum Dr. Ica, Bupati TTU Valentinus Kebo
Valentino Kebo sempat memberikan beberapa pernyataan. Yang paling pertama itu Bupati Valen menekan bahwa pemerintah Pemda TTU itu mereka akan mendukung semua hal yang akan dilakukan oleh pihak keluarga demi mendapat keadilan. Terutama juga Bupati itu akan menyerahkan semua kejadian ini ke pihak yang berwenang atau APH untuk mengusut tuntas terkait dengan adanya dugaan kematian dari almarhum Dr. Ica ini. Sebelumnya itu diduga ada intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD TTU sehingga mengakibatkan gangguan psikologi yang berat terhadap almarhum, dan ia juga memberikan arahan kepada pihak keluarga agar tetap tabah dalam menjalani kejadian ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kematian Dr. Ica, sebelum Dr. Ica meninggal, apakah almarhumah ini sempat menyampaikan sesuatu hal pada keluarga? Baik rekan Siska, berdasarkan pernyataan dari perwakilan keluarga, om kandungnya Siska itu mengatakan bahwa sebelum almarhum meninggal sempat berdiskusi dengan beliau bahwa dirinya itu tidak akan kembali lagi ke TTU, di mana ia bekerja di rumah sakit Leonard itu, karena dirinya sangat terganggu dan takut apabila ke sana bertemu lagi dengan ketiga oknum anggota DPRD itu. Selain itu juga ia mengaku ke om kandungnya itu bahwa ia lebih baik ia meninggal dunia atau mengambil langkah untuk meninggal dunia daripada teman atau kawan sejauhnya mereka mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Dan ada informasi tambahan juga bahwa sebelum sesudah ia meninggal dunia, ia meninggalkan satu pucuk surat yang disebut omnya itu bahwa itu sebagai surat wasiat, tetapi untuk isinya itu belum bisa diketahui karena sudah diambil oleh pihak kepolisian untuk sebagai barang bukti. Demikian rekan Cica. Baik, terkait dengan kasus ini, sebelumnya sempat ada bantahan dari anggota DPRD TTU yang disebut mengintimidasi Dr. Ica. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa om kandungnya itu membantah tuduhan dari ketiga oknum anggota DPRD TTU bahwa mereka membantah bahwa tidak melakukan intimidasi, sedangkan omnya itu mengatakan bahwa mereka itu melakukan intimidasi dengan kalimat-kalimat kasar, dan itu bukan sesekali saja terhadap almarhum, melainkan beberapa kali sehingga almarhum ini mengalami gangguan psikologi yang berat atau depresi sehingga mengambil langkah yang seperti ini. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Rai Rebon melaporkan terkait dengan Bupati TTU yang melayat ke rumah duka Dr. Ica di Kupang. Selamat. Kata bersahabat, ibu kakak bangun tuh kakak sudah dari kemarin tidur tidak bangun ke mama suap dulu. Ini ada Tia dan ada Helena ada di sini. Pak Bupati, saya mohon dengan hormat menyunari rendah Depo adik ini sebenarnya mau di TTU, tapi sudah sangat perahu pada Depo kakak. Ibu Kapolri, sebenarnya saya mau persembahkan Depo anak-anak untuk saya punya daerah yang
selama ini saya tidak kerja di sana. Tapi saya ingin mempersembahkan satu anak-anak yang 3 orang akhirnya mempersembahkan untuk TTU, walaupun hanya setetes embun saja. Dokter jaga RSU Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Elizabeth Prinsila Utami Pakaenoni atau Dokter Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kupang pada Jumat 26 Juni petang. Menurut keluarga, Dokter Ica ditemukan dalam keadaan gantung diri di lantai 2 rumah. Adapun sebelum meninggal dunia, Dokter Ica sempat mendapatkan intimidasi dari anggota DPRD TTU saat bertugas. Akibat insiden ini, Dokter Ica dilaporkan mengalami tekanan psikologis hingga kondisinya menurun. Jurnalis Pos Kupang, Dionisius Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Onci. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap peristiwa yang dialami oleh Dokter Ica? Baik, rekan kita saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa kronologi kejadian di mana pertama kali Dokter Ica, seorang dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu, melaksanakan tugas jaga pada tanggal 15 Juni 2026 lalu. Saat menjalankan tugasnya, seorang pasien kemudian dirujuk dari RSUD Keva Menanu ke Rumah Sakit Leona sekira pukul 5 sore. Setelah melaksanakan observasi dan beberapa tindakan medis lainnya, mereka kemudian menanti perkembangan lanjutan pasca dilakukan tindakan oleh dokter yang sedang bertugas waktu itu, yakni seorang dokter bernama Dokter Nur. Tidak lama berselang, 2 orang anggota DPRD itu tiba di Rumah Sakit Umum Leona, kemudian menanyakan mengenai prosedur penanganan dan juga meminta berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban melalui pamannya bahwa saat itu anggota DPRD TTU tersebut menyampaikan permintaannya dengan nada yang cukup tinggi agar keponakannya tersebut segera diberikan suntikan atau obat anti bisa lantaran pasien tersebut dipagut ular beberapa waktu sebelumnya, dan hal ini kemudian cukup menyebabkan kepanikan di IGD tersebut lantaran mereka 2 orang anggota DPRD tersebut kemudian diduga menyampaikan kata-kata yang dinilai mengintimidasi nakes di ruangan tersebut, khususnya Dokter Ica yang saat ini sedang melaksanakan tugas jaga di IGD Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu. Dan setelah insiden tersebut, Dokter Ica kemudian mengalami trauma dan ketakutan dan menangis histeris di ruangan tersebut. Perlu saya informasikan bahwa bukan hanya 2 orang anggota DPRD, tetapi juga 3 orang anggota DPRD, di mana seorang lain dari fraksi Golkar, seorangnya dari fraksi PKB, dan seorang lain dari fraksi PDIP. Dan kemudian setelah insiden tersebut, Dokter Ica kemudian pada hari Senin, sekitar tanggal 17 Juni 2026 ditemukan oleh rekan-rekannya dalam kondisi depresi di tempat tinggalnya, dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu dan untuk menjalani perawatan medis. Saat tiba di rumah sakit tersebut, Dokter Ica sempat dikunjungi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara setelah keluarga dari Dokter Ica menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD tersebut. Setelah menjalani perawatan medis selama 6 hari di rumah sakit tersebut,
Dokter Ica kemudian keluar dari rumah sakit itu untuk menjalani rawat jalan pada tanggal 21 Juni 2026. Setelah itu Dokter Ica kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Kota Kupang untuk menjalani rawat jalan tersebut. Dan setelah itu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2026, sekira pukul 18.30 WITA, korban, dalam hal ini Dokter Ica, ditemukan meninggal dunia, mengakhiri hidup di dalam kamarnya, dan ditemukan oleh keluarganya di dalam kamar tersebut dalam kondisi tak bernyawa, dan kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kupang untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi. Dan saat ini jenazah almarhum sedang disemayamkan di rumah duka di Kota Kupang. Perlu juga saya informasikan bahwa pihak DPRD TTU dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD TTU bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan pasca laporan kepada Badan Kehormatan DPRD TTU dilayangkan oleh Dr. Ica melalui keluarganya, dan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sementara Bupati Timur Tengah Utara dalam pernyataan yang tadi mendukung upaya untuk mengusut tuntas dugaan intimidasi tersebut, dan juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mendukung para tenaga medis, dokter, perawat, dan bidan dalam menjalankan tugas pelayanan dan tugas kemanusiaan, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian rekan, saya melaporkan langsung dari Kota Kepulauan Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, Onci, tadi terkait kegiatan Seribu Lilin seperti apa situasinya? Baik, rekan kita, bahwa tadi elemen mahasiswa, OKP lokal dan OKP nasional beserta masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pengurus di Kabupaten TTU dan juga nakes di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar aksi Seribu Lilin sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Aksi Seribu Lilin ini melibatkan ratusan orang, dan mereka meminta DPRD TTU untuk segera menggelar sidang, khususnya Badan Kehormatan Kabupaten Timur Tengah Utara segera menggelar sidang terhadap 3 orang DPRD TTU tersebut yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dokter Ica, dan mereka akan secara berjenjang melaporkan perbuatan atau aksi para anggota DPRD tersebut ke DPP masing-masing partai, dan juga meminta pihak keluarga untuk sesegera mungkin melaporkan dugaan intimidasi berujung kematian Dokter Ica ke pihak kepolisian agar segera diusut tuntas. Mereka juga meminta DPRD TTU untuk tegas menyatakan sikap terhadap atau memberikan sanksi terhadap 3 orang DPRD tersebut, dan mereka memastikan akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak menyikapi insiden tersebut, dan mereka juga memastikan akan mengawal langsung baik itu sidang di DPRD, Badan Kehormatan DPRD TTU, dan juga proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian Polres Kupang maupun Kupang Kota maupun Polres TTU dalam mengungkap kasus tersebut. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Dionysius Cirebon melaporkan terkait dengan kematian Dr. Ica di Timur Tengah Utara. Selamat bertugas kembali.
Kakak. Bupati Timor Tengah Utara Yosef Valentinus Saleh Kebo tampak melayat ke rumah duka Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pagainoni di Kupang pada Sabtu 27 Juni. Kedatangan Bupati Valentinus disambut haru oleh kedua orang tua Dr. Ica. Adapun sebelumnya Dr. Ica meninggal dunia seusai mengakhiri hidupnya. Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis seusai diintimidasi oleh anggota DPRD Timor Tengah Utara saat bertugas. Jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Ray, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasinya saat Bupati TTU melayat ke rumah duka Dr. Ica? Baik rekan Siska, selamat malam. Dapat saya laporkan bahwa kedatangan Bupati TTU Valentinus Kebo bersama dengan didampingi Kepala TTU bersama dengan rombongan tiba sekitar pukul 15.30 WITA, di mana Bupati bersama rombongan itu pergi melayat ke kediamannya almarhum itu, disambut isak tangis oleh kedua orang tua dari almarhum maupun keluarga serta pelayat yang hadir di tenda duka cita. Selain itu, ibunda dari almarhum juga sempat melontarkan beberapa permintaan kekecewaan terhadap kejadian yang telah menewaskan anaknya. Selain itu juga dari ayah dari almarhum juga sempat bersujud di hadapan Bupati TTU dan memohon maaf atas kesalahan anaknya, sekaligus ayah dari almarhum Gabriel Pagainoni meminta agar Bupati TTU mendukung dan memberikan mencari keadilan untuk anaknya. Demikian rekan Siska. Baik, apakah tadi Bupati ini sempat menyampaikan tanggapannya mengenai peristiwa yang menimpa Dr. Ica? Tadi setelah selesai melayat almarhum Dr. Ica, Bupati TTU Valentinus Kebo sempat memberikan beberapa pernyataan. Yang paling pertama itu Bupati Valens menekan bahwa pemerintah TTU itu mereka akan mendukung semua hal yang akan dilakukan oleh pihak keluarga demi mendapat keadilan. Terutama juga Bupati itu akan menyerahkan semua kejadian ini ke pihak yang berwenang atau APH untuk mengusut tuntas terkait dengan adanya dugaan kematian dari almarhum Dr. Ica ini. Sebelumnya itu diduga ada intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD TTU sehingga mengakibatkan gangguan psikologi yang berat terhadap almarhum, dan ia juga memberikan saran kepada pihak keluarga agar tetap tabah dalam menjalani kejadian ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kematian Dr. Ica, sebelum Dr. Ica meninggal, apakah almarhumah ini sempat menyampaikan sesuatu hal pada keluarga? Baik rekan Siska, berdasarkan pernyataan dari perwakilan keluarga, om kandungnya Siska itu mengatakan bahwa sebelum almarhum meninggal sempat berdiskusi dengan beliau bahwa dirinya itu tidak akan kembali lagi ke TTU, di mana ia bekerja di Rumah Sakit Leonard itu, karena dirinya sangat terganggu dan takut apabila ke sana bertemu lagi dengan ketiga oknum anggota DPRD itu. Selain itu juga ia mengaku ke om kandungnya itu bahwa ia lebih baik ia meninggal dunia atau mengambil langkah untuk meninggal dunia daripada teman atau kawan sejauhnya mereka mengalami hal yang sama
seperti yang ia alami. Dan ada informasi tambahan juga bahwa sebelum sesudah ia meninggal dunia, ia meninggalkan satu pucuk surat yang disebut omnya itu bahwa itu sebagai surat wasiat, tetapi untuk isinya itu belum bisa diketahui karena sudah diambil oleh pihak kepolisian untuk sebagai barang bukti. Demikian rekan Cika. Baik, terkait dengan kasus ini, sebelumnya sempat ada bantahan dari anggota DPRD TTU yang disebut mengintimidasi Dr. Ica. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa om kandungnya itu membantah tuduhan dari ketiga oknum anggota DPRD TTU bahwa mereka membantah lalu tidak melakukan intimidasi, sedangkan omnya itu mengatakan bahwa mereka itu melakukan intimidasi dengan kalimat-kalimat kasar, dan itu bukan sesekali saja terhadap almarhum, melainkan beberapa kali, sehingga almarhum ini mengalami gangguan psikologi yang berat atau depresi, sehingga mengambil langkah yang seperti ini. Demikian rekan Jessica. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Rairebon melaporkan terkait dengan Bupati TTU yang melayat ke rumah duka Dr. Ica di Kupang. Selamat. Dan bersahabat, Ibu kakak sudah dari kemarin tidur, tidak bangun. Bangun ke mama suap dulu. Ini ada tiada, ada ini, ada di sini. Pak Bupati, saya mohon dengan hormat mengenai rendah Depo adik ini sebenarnya mau di TTU, tapi sudah sangat trauma dan Depo dia kakak. Ibu Kapolres, dengan saya mempersembahkan sebuah anak-anak untuk saya punya daerah yang selama ini saya tidak kerja di sana. Tapi saya ingin mempersembahkan sebuah anak-anak yang 3 orang akhirnya mempersembahkan untuk TTU, walaupun hanya setetes embun saja. Dokter jaga RSU Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Elizabeth Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kupang pada Jumat 26 Juni petang. Menurut keluarga, Dr. Ica ditemukan dalam keadaan gantung diri di lantai 2 rumah. Adapun sebelum meninggal dunia, Dr. Ica sempat mendapatkan intimidasi dari anggota DPRD TTU saat bertugas. Akibat insiden ini, Dr. Ica dilaporkan mengalami tekanan psikologis hingga kondisinya menurun. Jurnalis Pos Kupang, Dionysius Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Onci. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap peristiwa yang dialami oleh Dr. Ica? Baik, rekan kita saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa kronologi kejadian di mana pertama kali Dr. Ica, seorang dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu, melaksanakan tugas jaga pada tanggal 15 Juni 2026 lalu. Saat menjalankan tugasnya, seorang pasien kemudian dirujuk dari RSUD Keva Menanu ke Rumah Sakit Leona sekira pukul 5 sore. Setelah melaksanakan observasi dan beberapa tindakan medis lainnya, mereka kemudian menanti perkembangan lanjutan pasca dilakukan tindakan oleh dokter yang sedang bertugas waktu itu, yakni seorang dokter bernama Dr. Nur. Tidak lama berselang, 2 orang anggota DPRD itu tiba di Rumah Sakit Umum
Deona, kemudian menanyakan mengenai prosedur penanganan dan juga meminta berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban melalui pamannya bahwa saat itu anggota DPRD TPU tersebut menyampaikan permintaannya dengan nada yang cukup tinggi agar keponakannya tersebut segera diberikan suntikan atau obat anti bisa lantaran pasien tersebut dipagut ular beberapa waktu sebelumnya. Dan hal ini kemudian cukup menyebabkan kepanikan di IGD tersebut lantaran mereka dua orang anggota DPRD tersebut kemudian diduga menyampaikan kata-kata yang dinilai mengintimidasi nakes di ruangan tersebut, yang Dr. Ica yang saat ini sedang melaksanakan tugas jaga di IGD Rumah Sakit Umum Leon Nanti Komnanu. Dan setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian mengalami trauma dan ketakutan dan menangis histeris di ruangan tersebut. Perlu saya informasikan bahwa bukan hanya dua orang anggota DPRD, tetapi juga 3 orang anggota DPRD, di mana seorang lain dari fraksi Golkar, orangnya dari fraksi PKB, dan seorang lain dari fraksi PDIP. Dan kemudian setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian pada hari Senin, sekitar tanggal 17 Juni 2026, ditemukan oleh rekan-rekannya dalam kondisi depresi di tempat tinggalnya, dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Leon Nanti dan untuk menjalani perawatan medis. Saat tiba di rumah sakit tersebut, Dr. Ica sempat dikunjungi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara setelah keluarga dari Dr. Ica menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD tersebut. Setelah menjalani perawatan medis selama 6 hari di rumah sakit tersebut, Dr. Ica kemudian keluar dari rumah sakit itu untuk menjalani rawat jalan pada tanggal 21 Juni 2026. Setelah itu Dr. Ica kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Kota Kupang untuk menjalani rawat jalan tersebut. Dan setelah itu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2026, sekira pukul 18.30 WITA, korban, dalam hal ini Dr. Ica, ditemukan meninggal dunia, mengakhiri hidup di dalam kamarnya, dan ditemukan oleh keluarganya di dalam kamar tersebut dalam kondisi tak bernyawa, dan kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kupang untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi. Dan saat ini jenazah almarhum sedang disemayamkan di rumah duka di Kota Kupang. Perlu juga saya informasikan bahwa pihak DPRD TPU dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD TPU bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan pasca laporan kepada Badan Kehormatan DPRD TPU dilayangkan oleh Dr. Ica melalui keluarganya, dan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sementara Bupati Timur Tengah Utara dalam pernyataan yang tadi mendukung upaya untuk mengusut tuntas dugaan intimidasi tersebut, dan juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mendukung para tenaga medis, dokter, perawat, dan bidan dalam menjalankan tugas pelayanan dan tugas kemanusiaan, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian rekan kita, saya melaporkan langsung dari Kota Komnanu, Kabupaten Timur Tengah Utara.
Baik, Onci tadi terkait kegiatan Seribu Lilin seperti apa situasinya? Baik, rekan Tika, bahwa tadi elemen mahasiswa, OKP lokal dan OKP nasional beserta masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pengurus di Kabupaten PTU dan juga nakes di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar aksi Seribu Lilin sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Aksi Seribu Lilin ini melibatkan ratusan orang dan mereka meminta DPRD PTI untuk segera menggelar sidang, khususnya Badan Kehormatan Kabupaten Timur Tengah Utara untuk segera menggelar sidang terhadap 3 orang DPRD PTU tersebut yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica, dan mereka akan secara berjenjang melaporkan perbuatan atau aksi para anggota DPRD tersebut ke DPP masing-masing partai, dan juga meminta pihak keluarga untuk sesegera mungkin melaporkan dugaan intimidasi berujung kematian Dr. Ica ke pihak kepolisian agar segera diusut tuntas. Mereka juga meminta DPRD PTU untuk tegas menyatakan sikap terhadap atau memberikan sanksi terhadap 3 orang DPRD tersebut, dan mereka memastikan akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak menyikapi insiden tersebut, dan mereka juga memastikan akan mengawal langsung baik itu sidang di DPRD, Badan Kehormatan DPRD PTU, dan juga proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian Polres Kupang Kota maupun Polres PTU dalam mengungkap kasus tersebut. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Dionysius Cirebon melaporkan terkait dengan kematian Dr. Ica di Timur Tengah Utara. Selamat bertugas kembali. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Saleh Kebo tampak melayat ke rumah duka Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pagainoni di Kupang pada Sabtu 27 Juni. Kedatangan Bupati Valentinus disambut haru oleh kedua orang tua Dr. Ica. Adapun sebelumnya Dr. Ica meninggal dunia seusai mengakhiri hidupnya. Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis seusai diintimidasi oleh anggota DPRD Timur Tengah Utara saat bertugas. Jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Ray. Bisa dilaporkan bagaimana tadi situasinya saat Bupati TTU melayat ke rumah duka Dr. Ica? Baik rekan Siska, selamat malam. Dapat saya laporkan bahwa kedatangan Bupati PTU Valentinus Kebo bersama dengan didampingi Kepala PTU bersama dengan rombongan tiba sekitar pukul 15.30 WITA, di mana Bupati bersama rombongan itu pergi melayat ke kediamannya almarhum itu, disambut isak tangis oleh kedua orang tua dari almarhum maupun keluarga serta pelayat yang hadir di tenda duka cita. Selain itu, ibunda dari almarhum juga sempat melontarkan beberapa permintaan kekecewaan terhadap kejadian yang telah menewaskan anaknya. Selain itu juga dari ayah dari almarhum juga sempat bersujud di hadapan Bupati TTU dan memohon maaf atas kesalahan anaknya, sekaligus ayah dari almarhum Gabriel Pagainoni meminta agar Bupati TTU mendukung dan
mencari keadilan untuk anaknya. Demikian rekan Siska. Baik, apakah tadi Bupati ini sempat menyampaikan tanggapannya mengenai peristiwa yang menimpa Dr. Ica? Tadi setelah selesai melayat almarhum Dr. Ica, Bupati TTU Valens Kebo sempat memberikan beberapa pernyataan. Yang paling pertama itu Bupati Valens menekan bahwa pemerintah TTU itu mereka akan mendukung semua hal yang akan dilakukan oleh pihak keluarga demi mendapat keadilan. Terutama juga Bupati itu akan menyerahkan semua kejadian ini ke pihak yang berwenang atau APH untuk mengusut tuntas terkait dengan adanya dugaan kematian dari almarhum Dr. Ica ini. Sebelumnya itu diduga ada intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD TTU sehingga mengakibatkan gangguan psikologi yang berat terhadap almarhum, dan ia juga memberikan saran kepada pihak keluarga agar tetap tabah dalam menjalani kejadian ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kematian Dr. Ica, sebelum Dr. Ica meninggal, apakah almarhumah ini sempat menyampaikan sesuatu hal pada keluarga? Baik rekan Siska, berdasarkan pernyataan dari perwakilan keluarga, om kandungnya Siska itu mengatakan bahwa sebelum almarhum meninggal sempat berdiskusi dengan beliau bahwa dirinya itu tidak akan kembali lagi ke TTU, di mana ia bekerja di Rumah Sakit Leonardo itu, karena dirinya sangat terganggu dan takut apabila ke sana bertemu lagi dengan ketiga oknum anggota DPRD itu. Selain itu juga ia mengaku ke om kandungnya itu bahwa ya lebih baik ia meninggal dunia atau mengambil langkah untuk meninggal dunia daripada teman atau kawan sejawatnya mereka mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Dan ada informasi tambahan kita bahwa sebelum sesudah ia meninggal dunia, ia meninggalkan satu pucuk surat yang disebut omnya itu bahwa itu sebagai surat wasiat, tetapi untuk isinya itu belum bisa diketahui karena sudah diambil oleh pihak kepolisian untuk sebagai barang bukti. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kasus ini, sebelumnya sempat ada bantahan dari anggota DPRD TTU yang disebut mengintimidasi Dr. Ica. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa om kandungnya itu membantah tuduhan dari ketiga oknum anggota DPRD itu bahwa mereka membantah lalu tidak melakukan intimidasi, sedangkan omnya itu mengatakan bahwa mereka itu melakukan intimidasi dengan kalimat-kalimat kasar, dan itu bukan sesekali saja terhadap almarhum, melainkan beberapa kali sehingga almarhum ini mengalami gangguan psikologi yang berat atau depresi sehingga mengambil langkah yang seperti ini. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Rai Rebon melaporkan terkait dengan Bupati TTU yang melayat ke rumah duka Dr. Ica di Kupang. Selamat. Kata bersahabat Ibu kakak bangun kakak sudah dari kemarin tidur tidak bangun kok mama suap dulu ini ada Elina ada di sini.
Pak Bupati, saya mohon dengan hormat dengan rendah Depo adik ini sebenarnya mau di TTU, tapi sudah sangat perahu pada Depo kakak. Ibu Kapolres, sebenarnya saya mempersembahkan sebuah anak-anak untuk saya punya daerah yang selama ini saya tidak kerja di sana. Tapi saya ingin mempersembahkan sebuah anak-anak yang 3 orang akhirnya mempersembahkan untuk TTU, walaupun hanya setetes embun saja. Dokter jaga RSU Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Elizabeth Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kupang pada Jumat 26 Juni petang. Menurut keluarga, Dr. Ica ditemukan dalam keadaan gantung diri di lantai 2 rumah. Adapun sebelum meninggal dunia, Dr. Ica sempat mendapatkan intimidasi dari anggota DPRD TTU saat bertugas. Akibat insiden ini, Dr. Ica dilaporkan mengalami tekanan psikologis hingga kondisinya menurun. Jurnalis Pos Kupang, Dionysius Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Onci. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap peristiwa yang dialami oleh Dr. Ica? Baik, rekan kita saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa kronologi kejadian di mana pertama kali Dr. Ica, seorang dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu, melaksanakan tugas jaga pada tanggal 15 Juni 2026 lalu. Saat menjalankan tugasnya, seorang pasien kemudian dirujuk dari RSUD Keva Menanu ke Rumah Sakit Leona sekira pukul 5 sore. Setelah melaksanakan observasi dan beberapa tindakan medis lainnya, mereka kemudian menanti perkembangan lanjutan pasca dilakukan tindakan oleh dokter yang sedang bertugas waktu itu, yakni seorang dokter bernama Dr. Nur. Tidak lama berselang, 2 orang anggota DPRD itu tiba di Rumah Sakit Umum Leona, kemudian menanyakan mengenai prosedur penanganan dan juga meminta berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban melalui pamannya bahwa saat itu anggota DPRD TTU tersebut menyampaikan permintaannya dengan nada yang cukup tinggi agar keponakannya tersebut segera diberikan suntikan atau obat anti bisa lantaran pasien tersebut dipagut ular beberapa waktu sebelumnya, dan hal ini kemudian cukup menyebabkan kepanikan di IGD tersebut lantaran mereka 2 orang anggota DPRD tersebut kemudian diduga menyampaikan kata-kata yang dinilai mengintimidasi nakes di ruangan tersebut, yang Dr. Ica yang saat ini sedang melaksanakan tugas jaga di IGD Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu. Dan setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian mengalami trauma dan ketakutan dan menangis histeris di ruangan tersebut. Perlu saya informasikan bahwa bukan hanya 2 orang anggota DPRD, tetapi juga 3 orang anggota DPRD, di mana seorang lain dari fraksi Golkar, seorangnya dari fraksi PKB, dan seorang lain dari fraksi PDIP. Dan kemudian setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian pada hari Senin, sekitar tanggal 17 Juni 2026 ditemukan oleh rekan-rekannya dalam kondisi depresi di tempat tinggalnya, dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu dan untuk menjalani perawatan medis. Saat tiba di rumah sakit tersebut,
Dr. Ica sempat dikunjungi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara setelah keluarga dari Dr. Ica menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD tersebut. Setelah menjalani perawatan medis selama 6 hari di rumah sakit tersebut, Dr. Ica kemudian keluar dari rumah sakit itu untuk menjalani rawat jalan pada tanggal 21 Juni 2026. Setelah itu Dr. Ica kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Kota Kupang untuk menjalani rawat jalan tersebut. Dan setelah itu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2026, sekira pukul 18.30 WITA, korban, dalam hal ini Dr. Ica, ditemukan meninggal dunia, mengakhiri hidup di dalam kamarnya, dan ditemukan oleh keluarganya di dalam kamar tersebut dalam kondisi tak bernyawa, dan kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kupang untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi. Dan saat ini jenazah almarhum sedang disemayamkan di rumah duka di Kota Kupang. Perlu juga saya informasikan bahwa pihak DPRD PPU dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD PPU bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan pasca laporan kepada Badan Kehormatan DPRD PPU dilayangkan oleh Dr. Ica melalui keluarganya, dan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sementara Bupati Timur Tengah Utara dalam pernyataannya tadi mendukung upaya untuk mengusut tuntas dugaan intimidasi tersebut, dan juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mendukung para tenaga medis, dokter, perawat, dan bidan dalam menjalankan tugas pelayanan dan tugas kemanusiaan, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian rekan kita, saya melaporkan langsung dari Kota Kehamnanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, Onci, tadi terkait kegiatan Seribu Lilin seperti apa situasinya? Baik rekan Sika, bahwa tadi elemen mahasiswa, OKP lokal dan OKP nasional beserta masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pengurus di Kabupaten PPU dan juga nakes di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar aksi Seribu Lilin sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Aksi Seribu Lilin ini melibatkan ratusan orang, dan mereka meminta DPRD PPU untuk segera menggelar sidang, khususnya Badan Kehormatan Kabupaten Timur Tengah Utara segera menggelar sidang terhadap 3 orang DPRD PPU tersebut yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica, dan mereka akan secara berjenjang melaporkan perbuatan atau aksi para anggota DPRD tersebut ke DPP masing-masing partai, dan juga meminta pihak keluarga untuk sesegera mungkin melaporkan dugaan intimidasi berujung kematian Dr. Ica ke pihak kepolisian agar segera diusut tuntas. Mereka juga meminta DPRD PPU untuk tegas menyatakan sikap terhadap atau memberikan sanksi terhadap 3 orang DPRD tersebut, dan mereka memastikan akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak menyikapi insiden tersebut, dan mereka juga memastikan akan mengawal langsung baik itu sidang di DPRD, Badan Kehormatan DPRD PPU, dan juga proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian Polres Kupang maupun Kupang Kota maupun Polres PPU dalam mengungkap kasus tersebut. Demikian rekan kita.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Dionysius Cirebon melaporkan terkait dengan kematian Dr. Ica di Timur Tengah Utara. Selamat bertugas kembali. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Dalasale Kebo tampak melayat ke rumah duka Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pagainoni di Kupang pada Sabtu 27 Juni. Kedatangan Bupati Valentinus disambut haru oleh kedua orang tua Dr. Ica. Adapun sebelumnya Dr. Ica meninggal dunia seusai mengakhiri hidupnya. Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis seusai diintimidasi oleh anggota DPRD Timur Tengah Utara saat bertugas. Jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Ray. Bisa dilaporkan bagaimana tadi situasinya saat Bupati TTU melayat ke rumah duka Dr. Ica? Baik rekan Siska, selamat malam. Dapat saya laporkan bahwa kedatangan Bupati TTU Valentinus Kebo bersama dengan didampingi Kepala TTU bersama dengan rombongan tiba sekitar pukul 15.30 WITA, di mana Bupati bersama rombongan itu pergi melayat ke kediamannya almarhum itu, disambut isak tangis oleh kedua orang tua dari almarhum maupun keluarga serta pelayat yang hadir di tenda duka cita. Selain itu, ibunda dari almarhum juga sempat melontarkan beberapa permintaan kekecewaan terhadap kejadian yang telah menewaskan anaknya. Selain itu juga dari ayah dari almarhum juga sempat bersujud di hadapan Bupati TTU dan memohon maaf atas kesalahan anaknya, sekaligus ayah dari almarhum Gabriel Pagainoni meminta agar Bupati TTU mendukung dan memberikan mencari keadilan untuk anaknya. Demikian rekan kita. Baik, apakah tadi Bupati ini sempat menyampaikan tanggapannya mengenai peristiwa yang menimpa Dr. Ica? Tadi setelah selesai melayat almarhum Dr. Ica, Bupati TTU Valentinus Kebo sempat memberikan beberapa pernyataan. Yang paling pertama itu Bupati Valens menekan bahwa pemerintah TTU itu mereka akan mendukung semua hal yang akan dilakukan oleh pihak keluarga demi mendapat keadilan. Terutama juga Bupati itu akan menyerahkan semua kejadian ini ke pihak yang berwenang atau APH untuk mengusut tuntas terkait dengan adanya dugaan kematian dari almarhum Dr. Ica ini. Sebelumnya itu diduga ada intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD TTU sehingga mengakibatkan gangguan psikologi yang berat terhadap almarhum, dan ia juga memberikan arahan kepada pihak keluarga agar tetap tabah dalam menjalani kejadian ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kematian Dr. Ica, sebelum Dr. Ica meninggal, apakah almarhumah ini sempat menyampaikan sesuatu hal pada keluarga? Baik rekan Siska, berdasarkan pernyataan dari perwakilan keluarga, om kandungnya Siska itu mengatakan bahwa sebelum almarhum meninggal sempat berdiskusi dengan beliau bahwa dirinya itu tidak akan kembali lagi ke TTU, di mana ia bekerja di rumah sakit Leonardo itu, karena
dirinya sangat terganggu dan takut apabila ke sana bertemu lagi dengan ketiga oknum anggota DPRD itu. Selain itu juga ia mengaku ke om kandungnya itu bahwa ya lebih baik ia meninggal dunia atau mengambil langkah untuk meninggal dunia daripada teman atau kawan sejauhnya mereka mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Dan ada informasi tambahan juga bahwa sebelum sesudah ia meninggal dunia, ia meninggalkan satu pucuk surat yang disebut omnya itu bahwa itu sebagai surat wasiat, tetapi untuk isinya itu belum bisa diketahui karena sudah diambil oleh pihak kepolisian untuk sebagai barang bukti. Demikian rekan Cika. Baik, terkait dengan kasus ini, sebelumnya sempat ada bantahan dari anggota DPRD TTU yang disebut mengintimidasi Dr. Ica. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa om kandungnya itu membantah tuduhan dari ketiga oknum anggota DPRD TTU bahwa mereka membantah bahwa tidak melakukan intimidasi, sedangkan omnya itu mengatakan bahwa mereka itu melakukan intimidasi dengan kalimat-kalimat kasar, dan itu bukan sesekali saja terhadap almarhum, melainkan beberapa kali sehingga almarhum ini mengalami gangguan psikologi yang berat atau depresi sehingga mengambil langkah yang seperti ini. Demikian rekan Jessica. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Rai Rebon melaporkan terkait dengan Bupati TTU yang melayat ke rumah duka Dr. Ica di Kupang. Selamat. Dan bersahabat, Ibu Kakak untuk kakak sudah dari kemarin tidur tidak bangun ke mama suap dulu. Ini ada Tia dan ada Elin ada di sini. Pak Bupati, saya mohon dengan hormat dengan rendah Depo adik ini sebenarnya mau di TTU, tapi sudah sangat perahu pada Depo kakak. Ibu Kapolri, sebenarnya saya mau persembahkan sebuah anak-anak untuk saya punya daerah yang selama ini saya tidak kerja di sana. Tapi saya ingin persembahkan sebuah anak-anak yang 3 orang. Akhirnya mau persembahkan untuk TTU, walaupun hanya setetes embun saja. Dokter jaga RSU Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Elizabeth Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kupang pada Jumat 26 Juni petang. Menurut keluarga, Dr. Ica ditemukan dalam keadaan gantung diri di lantai 2 rumah. Adapun sebelum meninggal dunia, Dr. Ica sempat mendapatkan intimidasi dari anggota DPRD TTU saat bertugas. Akibat insiden ini, Dr. Ica dilaporkan mengalami tekanan psikologis hingga kondisinya menurun. Jurnalis Pos Kupang, Dionisius Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Onci. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap peristiwa yang dialami oleh Dr. Ica? Baik, rekan kita saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa kronologi kejadian di mana pertama kali Dr. Ica, seorang dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Leona Keva Menanu, melaksanakan tugas jaga pada tanggal 15 Juni 2026 lalu. Saat menjalankan tugasnya, seorang pasien kemudian dirujuk dari RSUD Keva Menanu ke Rumah Sakit Leona sekira pukul 5 sore.
setelah melaksanakan observasi dan beberapa tindakan medis lainnya, mereka kemudian menanti perkembangan lanjutan pasca dilakukan tindakan oleh dokter yang sedang bertugas waktu itu, yakni seorang dokter bernama Dokter Nur. Tidak lama berselang, dua orang anggota DPRD itu tiba di rumah sakit umum Leona, kemudian menanyakan mengenai prosedur penanganan dan juga meminta berdasarkan informasi yang disampaikan oleh korban melalui pamannya bahwa saat itu anggota DPRD TPU tersebut menyampaikan permintaannya dengan nada yang cukup tinggi agar keponakannya tersebut segera diberikan suntikan atau obat anti bisa lantaran pasien tersebut dipagut ular beberapa waktu sebelumnya. Dan hal ini kemudian cukup menyebabkan kepanikan di IGD tersebut lantaran mereka dua orang anggota DPRD tersebut kemudian diduga menyampaikan kata-kata yang dinilai mengintimidasi nakes di ruangan tersebut, yang Dokter Ica yang saat ini sedang melaksanakan tugas jaga di IGD Rumah Sakit Umum Leona Komnanu. Dan setelah insiden tersebut, Dokter Ica kemudian mengalami trauma dan ketakutan dan menangis histeris di ruangan tersebut. Perlu saya informasikan bahwa bukan hanya dua orang anggota DPRD, tetapi juga tiga orang anggota DPRD, di mana seorang lain dari fraksi Golkar, orangnya dari fraksi PKB, dan seorang lain dari fraksi PDIP. Dan kemudian setelah insiden tersebut, Dr. Ica kemudian pada hari Senin, sekitar tanggal 17 Juni 2026, ditemukan oleh rekan-rekannya dalam kondisi depresi di tempat tinggalnya, dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Leona Komnanu dan untuk menjalani perawatan medis. Saat tiba di rumah sakit tersebut, Dr. Ica sempat dikunjungi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara setelah keluarga dari Dr. Ica menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD tersebut. Setelah menjalani perawatan medis selama 6 hari di rumah sakit tersebut, Dr. Ica kemudian keluar dari rumah sakit itu untuk menjalani rawat jalan pada tanggal 21 Juni 2026. Setelah itu Dr. Ica kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Kota Kupang untuk menjalani rawat jalan tersebut. Dan setelah itu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2026, sekira pukul 18.30 WITA, korban, dalam hal ini Dr. Ica, ditemukan meninggal dunia, mengakhiri hidup di dalam kamarnya, dan ditemukan oleh keluarganya di dalam kamar tersebut dalam kondisi tak bernyawa, dan kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kupang untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi. Dan saat ini jenazah almarhum sedang disemayamkan di rumah duka di Kota Kupang. Perlu juga saya informasikan bahwa pihak DPRD TPU dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD TPU bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan pasca laporan kepada Badan Kehormatan DPRD TPU dilayangkan oleh Dr. Ica melalui keluarganya, dan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sementara Bupati Timur Tengah Utara dalam pernyataannya tadi mendukung upaya untuk mengusut tuntas
dugaan intimidasi tersebut, dan juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mendukung para tenaga medis, dokter, perawat, dan bidan dalam menjalankan tugas pelayanan dan tugas kemanusiaan khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian rekan kita, saya melaporkan langsung dari Kota Kepulauan Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, Onci, tadi terkait kegiatan Seribu Lilin seperti apa situasinya? Baik rekan kita, bahwa tadi elemen mahasiswa, OKP lokal dan OKP nasional beserta masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pengurus di Kabupaten TPU dan juga nakes di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar aksi Seribu Lilin sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Aksi Seribu Lilin ini melibatkan ratusan orang dan mereka meminta DPRD PTI untuk segera menggelar sidang, khususnya Badan Kehormatan Kabupaten Timur Tengah Utara segera menggelar sidang terhadap 3 orang DPRD PTU tersebut yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica, dan mereka akan secara berjenjang melaporkan perbuatan atau aksi para anggota DPRD tersebut ke DPP masing-masing partai, dan juga meminta pihak keluarga untuk sesegera mungkin melaporkan dugaan intimidasi berujung kematian Dr. Ica ke pihak kepolisian agar segera diusut tuntas. Mereka juga meminta DPRD PTI untuk tegas menyatakan sikap terhadap atau memberikan sanksi terhadap 3 orang DPRD tersebut, dan mereka memastikan akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak menyikapi insiden tersebut, dan mereka juga memastikan akan mengawal langsung baik itu sidang di DPRD, Badan Kehormatan DPRD PTU, dan juga proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian Polres Kupang Kota maupun Polres PTU dalam mengungkap kasus tersebut. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Dionysius Cirebon melaporkan terkait dengan kematian Dr. Ica di Timur Tengah Utara. Selamat bertugas kembali. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Jalasale Kebo tampak melayat ke rumah duka Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pagainoni di Kupang pada Sabtu 27 Juni. Kedatangan Bupati Valentinus disambut haru oleh kedua orang tua Dr. Ica. Adapun sebelumnya Dr. Ica meninggal dunia selesai mengakhiri hidupnya. Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis selesai diintimidasi oleh anggota DPRD Timur Tengah Utara saat bertugas. Jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Ray, bisa dilaporkan bagaimana tadi situasinya saat Bupati TTU melayat ke rumah duka Dr. Ica? Baik rekan Siska, selamat malam. Dapat saya laporkan bahwa kedatangan Bupati TTU Valentinus Kebo bersama dengan didampingi Kepala TTU bersama dengan rombongan tiba sekitar pukul 15.30 WITA, di mana Bupati bersama rombongan itu pergi melayat ke kediamannya almarhum itu, disambut isak tangis oleh kedua orang tua dari almarhum maupun keluarga serta pelayat yang hadir di tenda duka cita. Selain itu, ibunda dari almarhum juga sempat melontarkan beberapa permintaan kekecewaan terhadap
kejadian yang telah menewaskan anaknya. Selain itu juga dari ayah dari almarhum juga sempat bersujud di hadapan Bupati TTU dan memohon maaf atas kesalahan anaknya, sekaligus ayah dari almarhum Gabriel Pakainoni meminta agar Bupati TTU mendukung dan memberikan mencari keadilan untuk anaknya. Demikian rekan Siska. Baik, apakah tadi Bupati ini sempat menyampaikan tanggapannya mengenai peristiwa yang menimpa Dr. Ica? Tadi setelah selesai melayat almarhum Dr. Ica, Bupati TTU Valens Kebo sempat memberikan beberapa pernyataan. Yang paling pertama itu Bupati Valens menekan bahwa pemerintah Pemda TTU itu mereka akan mendukung semua hal yang akan dilakukan oleh pihak keluarga demi mendapat keadilan. Terutama juga Bupati itu akan menyerahkan semua kejadian ini ke pihak yang berwenang atau APH untuk mengusut tuntas terkait dengan adanya dugaan kematian dari almarhum Dr. Ica ini. Sebelumnya itu diduga ada intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD TTU sehingga mengakibatkan gangguan psikologi yang berat terhadap almarhum, dan ia juga memberikan arahan kepada pihak keluarga agar tetap tabah dalam menjalani kejadian ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan kematian Dr. Ica, sebelum Dr. Ica meninggal, apakah almarhumah ini sempat menyampaikan sesuatu hal pada keluarga? Baik rekan Siska, berdasarkan pernyataan dari perwakilan keluarga, om kandungnya Siska itu mengatakan bahwa sebelum almarhum meninggal sempat berdiskusi dengan beliau bahwa dirinya itu tidak akan kembali lagi ke TTU, di mana ia bekerja di rumah sakit Leonard itu, karena dirinya sangat terganggu dan takut apabila ke sana bertemu lagi dengan ketiga oknum anggota DPRD itu. Selain itu juga ia mengaku ke om kandungnya itu bahwa ia lebih baik ia meninggal dunia atau mengambil langkah untuk meninggal dunia daripada teman atau kawan sejauhnya mereka mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Dan ada informasi tambahan juga bahwa sebelum sesudah ia meninggal dunia, ia meninggalkan satu pucuk surat yang disebut omnya itu bahwa itu sebagai surat wasiat, tetapi untuk isinya itu belum bisa diketahui karena sudah diambil oleh pihak kepolisian untuk sebagai barang bukti. Demikian rekan Jika. Baik, terkait dengan kasus ini, sebelumnya sempat ada bantahan dari anggota DPRD TTU yang disebut mengintimidasi Dr. Ica. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa om kandungnya itu membantah tuduhan dari ketiga oknum anggota DPRD TTU bahwa mereka membantah bahwa tidak melakukan intimidasi, sedangkan omnya itu mengatakan bahwa mereka itu melakukan intimidasi dengan kalimat-kalimat kasar, dan itu bukan sesekali saja terhadap almarhum, melainkan beberapa kali sehingga almarhum ini mengalami gangguan psikologi yang berat atau depresi sehingga mengambil langkah yang seperti ini. Demikian rekan Jessica. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pos Kupang Rairebon melaporkan terkait dengan Bupati TTU yang melayat ke rumah duka Dr. Ica di Kupang. Selamat. Harga dan bersahabat. Ibu
Kakak bangun tuh kakak sudah dari kemarin tidur tidak bangun kok mama suap dulu ini ada Tia dan ada Elina ada di sini. Pak Bupati, saya mohon dengan hormat mengenai rendah Depo adik ini sebenarnya mau di TTU, tapi sudah sangat trauma dan dia punya kakak. Ibu Kapolres, dengan saya mempersembahkan satu anak-anak untuk saya punya daerah yang selama ini saya tidak kerja di sana. Tapi saya ingin mempersembahkan satu anak-anak yang 3 orang yang mempersembahkan untuk TTU, walaupun hanya setetes embun saja. Dokter jaga RSU Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Elizabeth Prinsila Utami Pakainoni atau Download Tribun X sekarang.